Ambil uang ini, dan urus binatang di dalam perutmu itu. Setelah semuanya selesai, segera pergi dari rumah ini. Jangan pernah berpikir untuk kembali. Suara Ibu Hartati, ibu mertuaku, terdengar dingin dan tajam, seperti gesekan logam di tengah malam yang beku. Belum genap seminggu suamiku, Bima, meninggal dunia. Bahkan sebelum tanah di atas pusaranya benar-benar padat, beliau melemparkan segepok uang dan secari kertas berisi alamat klinik aborsi ke wajahku. Aku membeku. Kakiku seolah terpaku di lantai marmer yang dingin di rumah yang, beberapa minggu lalu, ku sebut sebagai surga. Di telingaku, raungan pilu ibu mertuaku selama prosesi pemakaman seolah masih terngiang. Tapi wanita di hadapanku sekarang bukanlah seorang ibu yang kehilangan putra tercintanya. Dia adalah orang lain. Orang asing yang begitu kejam dan tak ku kenali. Tanganku gemetar. Tanpa sadar aku memeluk perutku yang mulai membuncit memasuki bulan keempat. Anak ini adalah buah hatiku dan Mas Bima. Satu-satunya pertalian darah yang ia tinggalkan di dunia ini. Anak ini tumbuh setiap hari. Dan ibu mertuaku menyebutnya binatang. Padahal, baru seminggu yang lalu, hidupku adalah sebuah lukisan berwarna merah jambu yang membuat iri setiap wanita. Namaku Dewi. Aku menjalani kehidupan yang tenang sebagai seorang guru taman kanak-kanak di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Hidupku berubah total setelah bertemu Mas Bima, seorang insinyur sipil. Dia datang ke kota kelahiranku untuk sebuah proyek perusahaan. Dia adalah pria yang serius, lembut, dan tutur katanya hangat. Dia bilang, dia menyukai sifatku yang kalem dan tulus, caraku tersenyum, dan kesabaranku menghadapi anak-anak. Saat dia melamarku, keluargaku menangis haru. Orang tuaku, yang seumur hidup bekerja keras sebagai petani, hanya berharap putri mereka mendapatkan suami yang baik dan kehidupan yang mapan. Di mata semua orang, Mas Bima adalah sandaran yang paling kokoh. Ibu Hartati, ibu mertuaku, pada awalnya juga tampak sangat menyayangiku. Saat pertama kali kami bertemu, beliau menggenggam tanganku lama sekali, tak henti-hentinya memuji betapa cantik dan baiknya diriku. Beliau berkata bahwa keluarganya tak kekurangan apapun, hanya butuh seorang menantu yang bijak untuk mengurus rumah tangga. Beliau memintaku untuk menganggapnya seperti ibu kandung sendiri, untuk menceritakan apa saja jika ada masalah. Aku percaya. Dengan naifnya aku percaya bahwa aku sangat beruntung. Aku percaya bahwa berkah dari leluhurku telah mempertemukanku dengan keluarga mertua yang luar biasa. Pernikahan kami dilangsungkan dengan restu semua orang. Aku ikut Mas Bima pindah ke Jakarta, tinggal di sebuah apartemen mewah yang katanya adalah hadiah pernikahan dari orang tuanya. Sejak saat itu, hidupku dipenuhi kebahagiaan. Mas Bima sangat memanjakanku. Khawatir aku tak betah di kota asing. Setiap akhir pekan dia akan membawaku keluar, mengenalkanku pada setiap sudut dan jalanan baru. Dia tak pernah membiarkanku melakukan pekerjaan berat, selalu berkata, tangan seorang guru adalah untuk merawat anak-anak, bukan untuk kerja kasar. Saat aku memberitahunya kabar kehamilanku, dia mengangkatku dan berputar-putar di ruang tamu. Dia menempelkan telinganya ke perutku, membisikkan kata-kata cinta pada janin yang bahkan belum berbentuk. Saat itu, aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Tapi kebahagiaan itu singkat. Badai datang pada suatu sore yang menentukan. Mas Bima berkata dia harus segera pergi dinas ke lokasi proyek di daerah pegunungan, dan berjanji akan segera kembali. Aku sendiri yang menyetrika kemejanya, berpesan agar dia berhati-hati. 2 hari kemudian, aku menerima telepon dari perusahaannya. Mobil yang ditumpangi Mas Bima dan rekan-rekannya mengalami kecelakaan saat menuruni jalanan curam di sebuah jurang. Tidak ada yang selamat. Duniaku hancur berkeping-keping. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai ke lokasi, mengidentifikasi jenazahnya, lalu jatuh pingsan sambil menjerit histeris. Semuanya hanyalah segumpal kegelapan pekat yang lengket oleh air mata dan rasa sakit yang merobek jiwa. Aku pingsan. Saat sadar, aku sudah terbaring di rumah sakit. Di sampingku,
Ibu mertuaku menangis tersedu-sedu. Beliau memelukku dan berkata, "Dewi, anakku, Bima benar-benar sudah pergi. Bagaimana kita akan hidup sekarang, nak?" Saat itu, di tengah kemalangan ini, aku masih merasa sedikit terhibur, berpikir bahwa setidaknya aku masih memiliki ibu mertua di sisiku, seseorang untuk bersandar. Pemakaman Mas Bima dilangsungkan dalam suasana duka. Seperti orang linglung, aku berlutut di depan fotonya, menangis hingga air mataku kering. Tapi ketika pelayat terakhir pulang dan hanya kami sekeluarga yang tersisa di rumah, ibu mertuaku berubah. Beliau tidak lagi menangis. Beliau duduk di kursi, menatapku dengan tatapan asing dan dingin. Beliau mulai menyalahkanku dengan tajam. Katanya, aku adalah pembawa sial, pembawa malapetaka bagi putranya. Sejak kamu menikah dengannya, bisnisnya mulai seret. Sekarang puas kamu? Dia mati, dan meninggalkan aku yang tua ini sendirian. Aku membeku, tak percaya dengan apa yang kudengar. Aku mencoba membela diri, tapi beliau memotong ucapanku. Beliau mengambil semua kunci rumah dan kunci mobil. Katanya, mulai sekarang, semua yang ada di rumah ini aku yang urus. Kamu tidak boleh memutuskan apapun tanpa izinku. Aku mencoba bersabar. Aku pikir, beliau berubah seperti itu karena terlalu terluka oleh kematian putranya. Aku berjanji pada diriku sendiri, inilah saatnya aku berada di sisi beliau, memahami dan merawatnya. Tapi kesabaranku dianggap sebagai kelemahan. Hari demi hari, beliau semakin menjadi-jadi. Beliau menyuruhku melakukan semua pekerjaan rumah, membersihkan, mencuci, bahkan menyiapkan makanan untuk kerabat yang datang melayat. Di meja makan, beliau hanya memberiku nasi putih dengan garam dan sambal. Katanya, "Perempuan numpang hidup sepertimu, bisa makan saja sudah harus bersyukur." Aku menelan air mataku dan mengatupkan rahang. Demi anak dalam kandunganku, demi satu-satunya darah daging Mas Bima, aku harus bertahan. Aku menghibur diriku sendiri. Dan pagi ini, puncak kekejaman itu datang. Momen yang kuceritakan di awal. Setelah melemparkan uang itu ke wajahku, beliau langsung naik ke lantai atas, memasukkan semua pakaianku ke dalam sebuah koper tua, dan melemparkannya keluar pintu. "Pergi sekarang juga!" Teriakannya menggema di seluruh rumah. Pintu dibanting tepat di depan wajahku, mengurung semua kenangan indah kami, dan mendorongku ke jalanan. Aku berdiri dengan tatapan kosong. Tanpa sepeser uang pun di saku, hanya ada rasa sakit, keputusasaan, dan sebuah nyawa kecil yang terus tumbuh di dalam tubuhku yang lelah. Di bawah terik matahari Jakarta, dengan segepok uang dan alamat klinik di tangan, air mataku mengalir tanpa henti. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pulang ke kampung? Memberi beban dan kesedihan pada orang tuaku yang sudah lanjut usia? Atau, seperti yang beliau katakan, pergi ke klinik itu dan menggugurkan anakku? Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu. Para penonton yang budiman, ketika seorang wanita didorong ke tepi jurang, ketika cinta dan kepercayaannya hancur berkeping-keping, akankah dia hancur? Atau akankah dia menemukan kekuatan luar biasa untuk bangkit? Jika Anda juga marah pada kekejaman ibu mertua ini dan merasa iba pada nasib wanita malang ini, silakan subscribe channel kami, Momen Senja, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk menyaksikan bersama titik balik apa yang menantinya. Terik matahari Jakarta terasa membakar di atas kepala, tapi aku tak merasakan apa-apa selain hawa dingin yang menusuk dari dalam hati dan menyebar ke seluruh tubuh. Aku berdiri terpaku di tengah trotoar yang ramai. Di tanganku, aku menggenggam erat segepok uang yang lecek dan secari kertas berisi alamat klinik yang dilemparkan ibu mertuaku. Suara klakson mobil, tawa dan obrolan orang-orang di sekitarku terdengar seperti berasal dari dunia lain, dunia di mana aku tidak lagi menjadi bagiannya. Aku adalah sebuah pulau terpencil yang terombang-ambing di lautan manusia asing, tanpa arah, tanpa sandaran. Kemana aku harus pergi? Kembali ke kampung. Aku tidak bisa.
Aku tidak sanggup bertemu orang tuaku dengan wajah menyedihkan ini dan perut yang semakin membesar. Betapa bahagianya mereka dulu atas pernikahanku. Betapa bangganya mereka pada menantu mereka, Mas Bima, sang insinyur. Jika mereka tahu kebenarannya sekarang, tahu bahwa putri mereka diperlakukan lebih rendah dari binatang oleh keluarga mertuanya, mereka mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Atau haruskah aku benar-benar pergi ke klinik itu? Aku menatap kertas di tanganku. Huruf-huruf itu seolah menari, mengejek penderitaanku. Urus binatang di dalam perutmu itu. Suara Ibu Hartati kembali terngiang, setajam pisau. Air mata kembali mendesak keluar. Ini anakku. Ini darah daging Mas Bima, satu-satunya kenangan hidup yang dia tinggalkan untukku. Bagaimana mungkin aku tega? Tapi jika aku mempertahankannya, dengan apa aku akan hidup? Di kota sebesar ini, tanpa rumah, tanpa uang, tanpa sanak saudara, apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita hamil? Aku benar-benar tidak tahu. Aku terus berjalan tanpa tujuan. Kakiku terasa sakit, dan perutku mulai kram. Aku meringkuk di sebuah bangku batu di bawah pohon rindang, memeluk perutku erat-erat seolah takut seseorang akan merebut bayiku. Aku memandangi orang-orang yang lalu lalang. Semua tampak sibuk. Semua punya tempat untuk pulang. Hanya aku yang sebatang kara, seperti gelandangan. Aku menangisi nasibku yang malang, menangisi suamiku yang pergi begitu cepat, dan menangisi anakku yang harus kehilangan ayah bahkan sebelum lahir, dan kini terancam dibuang oleh neneknya sendiri. Setelah menangis cukup lama, aku menyeka air mataku. Aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh hancur di sini. Meskipun aku harus membuat keputusan yang paling menyakitkan sekalipun, aku harus memastikan satu hal untuk terakhir kalinya. Aku harus tahu dengan pasti bahwa bayiku sehat. Aku tidak pergi ke alamat yang diberikan ibu mertuaku. Aku tak sudi menginjakan kaki di tempat itu, tempat yang mungkin sudah beliau siapkan segalanya. Aku bertanya arah dan menemukan sebuah klinik swasta kecil yang tersembunyi di sebuah gang sempit. Papan namanya sudah pudar dimakan waktu. Aku memilih tempat ini karena tampak terpencil, mungkin lebih cocok untuk kondisiku yang menyedihkan. Dokter yang menyambutku adalah seorang pria tua. Rambutnya sudah memutih, dan beliau mengenakan kacamata baca yang tebal, tapi sorot matanya di balik lensa itu sangat ramah dan cerdas. Beliau menatapku, lalu ke perutku yang membuncit, dan berkata dengan suara hangat, "Silakan duduk, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Aku hanya menggeleng, suaraku bergetar. Saya ingin USG. Beliau mengangguk. Tanpa bertanya lebih jauh, beliau dengan tenang memintaku untuk berbaring di ranjang pemeriksaan. Ketika gambar hitam putih bayiku muncul di layar, dan suara detak jantungnya yang kuat dan teratur duk-duk-duk-duk terdengar memenuhi ruangan, semua ketegaran yang kupaksakan hancur berkeping-keping. Aku kembali menangis. Sebuah isak tangis yang tak tertahankan. Dokter itu, yang di tanda pengenalnya tertulis nama Dr. Suryo, sama sekali tidak terganggu. Beliau dengan tenang memberiku selembar tisu. Beliau menungguku hingga tangisku mereda, lalu dengan tenang menunjuk ke layar. "Bu, bayi Anda sangat sehat. Dia bayi laki-laki. Berkembang dengan sangat normal, tidak ada tanda-tanda kelainan apapun." Lalu, beliau terdiam untuk waktu yang lama. Begitu lama hingga aku merasa ada sesuatu yang salah. Beliau mematikan mesin USG, membantuku duduk, lalu mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak relevan. "Ibu dan almarhum suami, Mas Bima, sudah berapa lama saling kenal sebelum menikah?" Aku sedikit terkejut, tapi menjawab, "Hampir setahun, Dok." "Sebelum menikah, tidak ada yang menentang dari pihak keluarga?" Aku menggeleng. "Tidak ada, Dok. Ibu mertua ibu sepertinya sangat menyayangi ibu, ya." Dr. Suryo sedikit mengerutkan kening. Tatapannya aneh saat memandangku. Ada rasa iba, tapi juga sesuatu yang sulit diartikan. Akhirnya, beliau menghela napas. "Baiklah, tolong tunggu sebentar di ruang tunggu.
Saya akan resepkan beberapa vitamin. Aku keluar. Hatiku terasa berat. Aku duduk di kursi plastik yang sudah usang, memain-mainkan segepok uang pemberian ibu mertuaku. Suara detak jantung bayiku masih terngiang di kepalaku. Begitu kuat, penuh kehidupan. Tapi itu justru membuatku semakin sakit. Apa yang harus kulakukan? Saat itulah, Dokter Suryo keluar. Bukannya memberiku resep, beliau justru duduk di sampingku. Beliau melihat segepok uang di tanganku, lalu menatap mataku yang bengkak. Beliau membuka mulutnya dengan lembut, mengucapkan kalimat yang akan mengubah takdirku selamanya. Bu, jangan gugurkan bayi Anda. Aku terperanjat menatapnya. Apa? Apa kata dokter barusan? Beliau menatap lurus ke mataku. Sorot matanya bukan lagi sekadar iba, melainkan sebuah ketegasan yang aneh. Percayalah pada saya sekali ini saja. Ikut saya temui seseorang. Setelah bertemu dengannya, ibu akan mengerti segalanya. Aku benar-benar bingung. Kepalaku pusing. Mengapa seorang dokter asing mengatakan hal ini padaku? Siapa orang yang ingin dia temui? Apa hubungannya semua ini dengan keputusanku? Tapi melihat matanya yang penuh keyakinan, ketulusan yang tak mengandung sedikit pun kebohongan, secercah harapan yang gila tiba-tiba menyala di hatiku. Aku tidak tahu siapa orang yang ingin ditemui oleh dokter itu, atau mengapa beliau berkata aku akan mengerti segalanya. Tapi di tengah keputusasaan yang ekstrem, uluran tangan dari orang asing menjadi satu-satunya pelampung yang bisa kuraih. Aku duduk termangu selama beberapa detik. Pikiranku kosong, hanya kata-kata Dokter Suryo yang bergema di benakku. Ikut saya temui seseorang. Siapa? Kenapa sekarang? Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku. Tapi melihat sorot matanya yang teguh dan ramah, aku merasakan kepercayaan yang aneh. Mungkin, ketika seseorang jatuh ke titik terendah dalam hidupnya, sekecil apapun secercah cahaya, ia akan memiliki kekuatan untuk meraihnya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dirugikan. Aku mengangguk. Sebuah anggukan yang lemah, namun tegas. Baik dok, saya akan ikut. Dokter Suryo tidak berkata apa-apa lagi. Beliau dengan tenang membawaku keluar dari kliniknya, menyusuri gang-gang belakang, menuju sebuah sedan abu-abu tua yang sudah terparkir. Beliau membukakan pintu untukku, lalu duduk di kursi kemudi. Mobil itu melaju perlahan, bergabung dengan lalu lintas kota yang padat. Aku duduk di kursi penumpang. Dia menatap keluar jendela. Jakarta tetap riuh, tetap sibuk. Seolah tak ada yang peduli pada penderitaan seorang wanita kecil sepertiku. Aku tidak bertanya pada dokter Suryo kemana kami akan pergi, atau siapa orang yang akan kami temui. Aku hanya diam, menyerahkan nasibku pada pria asing ini. Mungkin aku sudah terlalu lelah untuk berpikir atau berdebat. Mobil melaju sekitar 30 menit dan memasuki sebuah komplek perumahan yang cukup tenang. Dokter Suryo menghentikan mobilnya di depan sebuah kafe kecil yang dihiasi bunga bougainville berwarna merah muda pekat yang menjuntai di terasnya. Kafe itu tidak punya papan nama besar, hanya sebuah plakat kayu kecil bertuliskan Kafe Tenang. Suasananya sangat nyaman, tercium aroma samar kopi sangrai dan buku-buku tua. Beberapa pengunjung tampak sedang membaca dengan tenang atau berbincang dengan suara berbisik. Dokter Suryo membawaku ke meja paling sudut, di mana seorang pria sudah duduk menunggu. Ketika pria itu mengangkat kepalanya, jantungku seolah berhenti berdetak. Aku membeku, bibirku bergetar tanpa sadar. Mas Reza? Pria itu tak lain adalah Reza, sahabat terdekat Mas Bima, sudah seperti saudara kandung. Aku pernah bertemu dengannya di pernikahan kami dan beberapa kali saat dia main ke rumah. Dia orang yang ceria, supel, dan selalu bersikap sangat baik padaku. Tapi kenapa dia ada di sini? Apa hubungannya dia dengan semua ini? Reza berdiri dan menarik kursi untukku. Wajahnya, yang biasanya dihiasi senyum cerah, kini dipenuhi kekhawatiran dan rasa bersalah yang mendalam. Mbak Dewi, apa kabar? Silakan duduk.
Maafkan saya. Mbak, Anda harus mengalami semua ini. Aku duduk, tapi pikiranku masih kacau. Aku memandang Dr. Suryo, lalu Reza. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat itulah Dr. Suryo angkat bicara. Reza, sekarang ceritakan yang sebenarnya pada anak ini. Dia sudah terlalu banyak menderita. Reza mengangguk. Dia menuangkan secangkir teh hangat dan menyodorkannya padaku. Mbak Dewi, minum dulu tehnya biar lebih tenang. Apa yang akan saya katakan mungkin akan mengejutkan. Tapi tolong, dengarkan dengan tenang. Aku memegang cangkir teh dengan tangan gemetar, tapi tidak meminumnya. Aku hanya menatap Reza lekat-lekat, menunggu. Dia menarik napas dalam-dalam. Suaranya menjadi berat. Mbak Dewi. Bima. Bima tidak meninggal. 4 kata itu, Bima tidak meninggal, bagai petir yang menyambar telingaku. Cangkir teh di tanganku jatuh ke meja, pecah berkeping-keping. Teh panasnya memercik, tapi aku tidak merasakan panas. Aku tidak merasakan apa-apa. Telingaku berdengung. Semua suara di sekitarku seolah lenyap. Aku menatap Reza dengan mulut ternganga, tak mampu berkata-kata. Tidak meninggal? Lalu, pemakaman itu apa? Jenazah siapa yang kupeluk sambil menangis hingga pingsan? Kenapa? Kenapa semua orang membohongiku? Saya tahu ini sulit dipercaya, Mbak, kata Reza dengan ekspresi tersiksa. Tapi itulah kenyataannya. Kematian itu hanyalah sebuah sandiwara. Sandiwara? Tanyaku balik. Suaraku terdengar asing. Untuk apa? Kenapa dia harus melakukan itu? Apa yang dia dapatkan dengan membohongiku? Aku nyaris berteriak. Reza cepat-cepat memberi isyarat agar aku tenang. Mbak Dewi, dengarkan dulu penjelasan saya sampai selesai. Bima punya alasan. Alasan yang sangat terpaksa. Reza mulai bercerita. Dia mengatakan bahwa perusahaan Bima menghadapi masalah besar sekitar setengah tahun yang lalu. Bima ditipu oleh rekan bisnis yang dia percayai. Seluruh modalnya ludes, dan dia menanggung utang miliaran rupiah. Para penagih utang bukanlah orang biasa, melainkan rentenir yang berafiliasi dengan preman. Mereka tidak hanya mengancam Bima, tapi juga mulai mengawasi dan mengancam keluarganya yaitu aku. Bima sudah mencoba menjual semua yang dia bisa, tapi itu tidak cukup. Dia tahu, suara Reza tercekat. Kalau ini terus berlanjut, bukan hanya dia yang dalam bahaya, tapi juga mbak dan bayi dalam kandungan. Mereka tidak akan segan-segan melakukan apapun. Jadi, dia membuat keputusan yang paling menyakitkan, memalsukan kematiannya. Itulah satu-satunya cara agar mereka berhenti mengejar dan dia bisa melindungi mbak dan anaknya. Dia datang pada orang-orang yang paling dia percayai, saya dan Dr. Suryo, untuk meminta bantuan. Jenazah di pemakaman itu adalah seorang gelandangan dengan postur tubuh yang mirip, yang meninggal karena sakit. Semua dokumennya kami urus secara diam-diam. Aku duduk dan menangis. Rasa sakit kehilangan suami seolah kembali, tapi kali ini bercampur dengan rasa takut, marah, dan secercah kebahagiaan. Dia masih hidup. Suamiku masih hidup. Tapi kenapa? Kenapa dia tidak memberitahuku? Kenapa dia membiarkanku sendirian menanggung penderitaan yang luar biasa itu? Seolah bisa membaca pikiranku, Reza berkata. Bima tidak berani memberitahu Mbak. Dia takut Mbak tidak sanggup menanggungnya. Atau karena khawatir, rencananya malah terbongkar. Dia hanya ingin Mbak dan bayinya benar-benar aman. Dia berpesan pada saya untuk memberitahukan kebenarannya hanya jika Mbak benar-benar sudah terpojok. Aku menutupi wajahku dan terisak. Jadi semua yang kualami, rasa sakit dan kesepian itu, semuanya ada dalam rencananya. Rencana yang kejam, tapi lahir dari cinta dan pengorbanan. Tapi sebuah pertanyaan lain muncul di benakku, setajam belati. Jika begitu, apakah ibu mertuaku, Ibu Hartati, juga tahu semua ini? Jika semua yang dia lakukan padaku bukanlah penderitaan buta seorang ibu yang kehilangan anak, lalu apa
Pertanyaan itu memancarkan cahaya yang dingin dan menakutkan di benakku, membuat tangisku berhenti. Aku menatap Reza dengan tatapan penuh curiga. Mas Reza. Lalu ibu mertua saya? Apakah beliau juga tahu? Wajah Reza tampak gelisah. Dia melirik Dokter Suryo, seolah meminta bantuan. Dokter, Suryo hanya mengangguk pelan, memberinya isyarat untuk terus bicara. Reza kembali menatapku. Suaranya menjadi jauh lebih ragu dan berat dari sebelumnya. Mbak Dewi, masalah ini lebih rumit dari yang Mbak bayangkan. Ibu Hartati, beliau bukan hanya tahu, tapi beliau adalah dalangnya. Dia menggantungkan kalimatnya, seolah tak sanggup mengucapkan kebenaran yang kejam itu. Tapi aku sudah mengerti. Jantungku serasa jatuh ke lubang tanpa dasar. Dalangnya, bisikku dengan suara bergetar namun jelas. Reza tidak menjawab, tapi keheningannya adalah jawaban yang paling tegas. Duniaku kembali jungkir balik. Beberapa menit yang lalu aku masih menangis terharu atas pengorbanan suamiku. Tapi sekarang aku gemetar menghadapi kebenaran yang 100 kali lebih mengerikan. Ibu mertuaku, wanita yang kukira menjadi aneh karena duka kehilangan anak, ternyata adalah sutradara dari seluruh drama tragis ini. Kenapa? Suaraku nyaris pecah. Kenapa beliau harus melakukan itu? Bima kan putranya. Kenapa beliau merekayasa kematian putranya sendiri, dan memperlakukan menantu serta cucu dalam kandungannya dengan begitu kejam? Reza menghela napas. Dia memberiku selembar tisu lagi. Karena, Mbak Dewi, rencana awal Ibu Hartati tidak seperti yang terjadi. Rencananya telah dibelokkan oleh keserakahan dan kekejamannya sendiri. Reza memulai cerita yang lain. Sebuah versi kebenaran yang tak pernah kubayangkan. Memang benar Bima mengalami kesulitan bisnis. Memang benar dia punya utang besar. Tapi dia tidak dikejar-kejar preman. Para penagih utangnya adalah rekan bisnis biasa. Mereka hanya memberikan tekanan hukum, tidak mengancam nyawa. Rencana kematian palsu memang awalnya ide Bima, tapi tujuannya adalah untuk menghilang sementara, mencari modal di tempat lain, lalu kembali untuk menyelesaikan semuanya baik-baik. Dia menceritakan seluruh rencana ini pada ibunya, berharap ibunya bisa menjaga dan melindungiku serta bayi dalam kandungan selama dia pergi. Tapi Bima terlalu percaya pada ibunya, kata Reza dengan nada getir. Ibu Hartati melihat sebuah kesempatan dalam rencana ini. Kesempatan untuk menguasai segalanya dan menyingkirkan apa yang dia anggap sebagai beban. Beliau memberitahu Bima bahwa para penagih utang sudah datang ke rumah, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya dan akan mencelakai Mbak dan janin. Beliau melukiskan gambaran yang menyedihkan dan menakutkan untuk mendorong Bima ke tepi jurang, membuatnya percaya bahwa satu-satunya cara melindungi istri dan anaknya adalah dengan menghilang total, memutus semua kontak. Dan soal mengusir Mbak dari rumah dan memaksa aborsi. Reza tergagap. Itu murni ide Ibu Hartati sendiri. Beliau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Mbak. Beliau tidak pernah tulus menerima Mbak. Beliau selalu merendahkan latar belakang Mbak. Menganggap Mbak tidak pantas untuk putranya. Begitu juga dengan bayi dalam kandungan. Baginya, anak itu bukan cucu. Itu hanyalah pengikat yang merepotkan. Duri dalam daging yang harus dicabut agar Bima nanti bisa memulai hidup baru dengan wanita lain yang lebih kaya dan bisa membantunya melunasi utang. Aku duduk, merasakan seluruh tubuhku mendingin. Setiap kata yang diucapkan Reza bagai tusukan besi panas yang menembus jantungku. Jadi, kekejamannya bukanlah akting. Itu nyata. Kesedihannya karena kehilangan anak adalah palsu. Tapi perlakuan dingin dan kejamnya padaku adalah asli. Dia memanfaatkan tragedi putranya sendiri untuk menjalankan rencana egoisnya. Dia tidak hanya membohongiku, tapi juga Bima, dan semua orang. Bagaimana bisa seseorang sekejam itu? Dia membiarkan putranya hidup dalam rasa bersalah dan penderitaan seumur hidup, dan mencoba mencegah cucunya sendiri lahir ke dunia. Hanya untuk memuaskan prasangka kelas dan perhitungannya. Aku tidak bisa menangis lagi. Rasa sakitku seolah sudah melampaui batas air mata. Kini,
Yang tersisa di dalam diriku hanyalah kemarahan yang luar biasa dan rasa jijik yang tak terhingga. Lalu, di mana Mas Bima sekarang? Tanyaku dengan suara serak. Reza menggeleng. Saya tidak tahu persis. Setelah semuanya direkayasa, dia pergi sesuai rencana Ibu Hartati. Dia pikir dia melakukan hal yang benar untuk melindungi Mbak. Dia sama sekali tidak tahu bahwa di rumah, Mbak justru sedang didorong ke ambang kematian oleh ibu kandungnya sendiri. Reza mengeluarkan sebuah ponsel tua dari sakunya. Ini ponsel yang dipakai Bima untuk berkomunikasi dengan saya sebelum dia pergi. Dia sudah menghapus semua datanya, tapi saya yakin masih ada jejak yang tersisa di sini. Dia bilang, jika terjadi sesuatu pada Mbak, saya harus memberikan ini pada Mbak. Aku menerima ponsel itu dengan tangan gemetar. Benda itu seperti kotak Pandora, menyimpan harapan sekaligus rahasia yang menyakitkan. Aku tahu, sejak saat ini, perjuanganku bukan lagi sekadar untuk menemukan suamiku kembali. Ini adalah perjuangan untuk membongkar wajah asli seorang wanita bertopeng ibu bijaksana, untuk menuntut keadilan bagi diriku, anak kami, dan suamiku yang sedang ditipu oleh ibu kandungnya sendiri. Tapi aku tidak tahu, saat membuka ponsel itu, aku akan menemukan kebenaran yang jauh lebih mengerikan, yang mengancam bukan hanya diriku, tapi juga nyawa Bima. Saat meninggalkan kafe tenang, pikiranku dipenuhi ribuan hal yang saling bertabrakan. Rasa lega karena menemukan suamiku dari kematian belum lagi reda. Kebenaran tentang sifat iblis ibu mertuaku sudah menghantamku. Aku tidak kembali ke kamar kos tua yang kusewa sementara. Tempat itu tidak lagi aman. Dokter, Suryo memberikanku kunci sebuah apartemen kecil di komplek yang tenang, yang katanya sudah disiapkan Bima jika aku dalam keadaan darurat. Kalimat itu kembali membuat hatiku sakit. Dia sudah merencanakan segalanya untuk melindungiku. Tapi dia tidak pernah menduga kekejaman itu akan datang dari ibunya sendiri. Aku duduk sendirian di apartemen yang bersih dan rapi. Sinar matahari sore menembus jendela, menciptakan seberkas cahaya berkilauan di lantai, tapi tak mampu menghangatkan hawa dingin di hatiku. Aku menatap ponsel tua Bima yang tergeletak di meja. Benda itu diam dan hitam, seperti gerbang misterius menuju dunia yang tak kukenal. Aku takut. Sangat takut. Takut jika membukanya, aku akan berhadapan dengan kebenaran menyakitkan lainnya. Tapi aku tahu aku tidak bisa lari. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengambil ponsel itu. Aku menekan tombol power, layar menyala, meminta kata sandi. Aku mencoba tanggal lahir Bima, tanggal lahirku, tanggal pernikahan kami. Semuanya salah. Aku hampir menyerah. Ketika tiba-tiba teringat ucapan Bima yang seperti lelucon. Ini adalah kombinasi angka terpenting dalam hidupku. Nanti kalau ada apa-apa, pakai ini. Waktu itu aku hanya tertawa, menganggapnya bicara omong kosong. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kombinasi angka itu. Dengan bunyi klik, layar terbuka. Kombinasi angka itu adalah tanggal perkiraan lahir anak kami. Air mataku kembali mengalir tak terbendung. Bahkan di saat-saat terakhir, yang ada di pikirannya hanyalah aku dan anak kami. Tampilan ponsel itu benar-benar kosong. Tidak ada kontak, tidak ada SMS, tidak ada foto. Seperti kata Reza, Bima sudah menghapus semuanya. Dengan kecewa, aku hendak mematikannya. Ketika mataku menangkap sebuah aplikasi aneh. Ikonnya berbentuk buku catatan kecil, bernama Memoir. Aku menekan aplikasi itu, dan kembali diminta kata sandi. Kali ini, aku tidak perlu berpikir panjang. Aku mengetik namaku, Dewi. Pintu rahasia terakhir pun terbuka. Di dalamnya, bukanlah buku harian emosional, melainkan kumpulan rekaman suara yang tersusun rapi berdasarkan tanggal, disertai catatan singkat. Aku memutar rekaman pertama. Bertanggal sekitar 6 bulan yang lalu, terdengar suara Bima dan ibunya. Bu, Bima minta maaf. Bima sudah mengecewakan ibu. Sudahlah. Nasi sudah jadi bubur. Dengar baik-baik,
Hanya ada satu cara untuk lepas dari para penagih utang itu. Kamu harus menghilang. Aku terus mendengarkan. Rekaman-rekaman itu mengungkap seluruh proses bagaimana Ibu Hartati memanipulasi Bima, mendorongnya ke dalam rencana kematian palsu. Beliau melebih-lebihkan bahaya dari para penagih utang, melukiskan masa depan suram di mana aku dan anak kami akan diculik dan disiksa. Beliau memanfaatkan kelemahan terbesar Bima, cintanya yang tak terbatas padaku. Tapi yang membuatku benar-benar membeku adalah rekaman terakhir, yang direkam hanya sehari sebelum kecelakaan Bima. Di rekaman itu, selain Bima dan Ibu Hartati, ada suara pria lain paman dari pihak ibu yang belum pernah kutemui. Suaranya terdengar kasar. Tenang saja, Mbak Q. Semuanya sudah saya siapkan. Nanti kalau Bima sudah lewat jalan itu di jam yang ditentukan, truknya akan kebetulan oleng. Tidak akan ada jejak. Suara Ibu Hartati terdengar dingin mengerikan. Kerja yang bersih do. Soal istri dan anak di perutnya. Biar aku yang urus setelah Bima hilang. Aku terduduk kaku di kursi. Ponsel itu jatuh ke lantai dengan bunyi klak yang kering. Telingaku berdengung. Darahku serasa membeku. Kecelakaan lalu lintas? Kebetulan oleng? Ini bukan lagi rencana kematian palsu. Ini adalah konspirasi pembunuhan. Wanita itu, wanita yang kusebut ibu mertua, tidak hanya berniat memalsukan kematian putranya, dia benar-benar ingin membunuhnya. Dia ingin putranya benar-benar mati, agar dia bisa menguasai semua hartanya, dan secara sah menyingkirkan aku dan cucunya yang dia benci. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah. Kebenaran ini terlalu kejam, terlalu mengerikan, melampaui semua imajinasiku. Aku pikir dia jahat, tapi aku tidak pernah membayangkan dia adalah iblis berwujud manusia yang tega mencelakai putra kandungnya sendiri. Aku terduduk lemas di lantai kamar mandi yang dingin. Seluruh tubuhku gemetar. Sekarang aku mengerti. Bima bukan sedang bersembunyi. Dia benar-benar dalam bahaya. Mungkin dia sudah menyadari ada yang aneh dengan rencana ibunya, lalu diam-diam merekamnya. Mungkin dia tidak mengikuti rute yang mereka siapkan. Tapi di mana dia sekarang? Apakah dia aman? Aku mengambil ponsel itu lagi. Tanganku masih gemetar. Aku tahu aku tidak bisa hanya duduk di sini dan hancur. Aku harus menemukannya. Menyelamatkannya. Perjuangan ini bukan lagi soal menuntut keadilan. Ini adalah perjuangan untuk merebut nyawa suamiku kembali dari cengkeraman ibunya yang seperti iblis. Tapi dari mana aku harus memulai? Setelah menemukan konspirasi pembunuhan ibu mertuaku terhadap suaminya sendiri, rasa syok dan ngeri nyaris melumpuhkanku. Aku terduduk kaku di lantai kamar mandi yang dingin. Kepalaku pusing. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Menyelamatkan Bima? Tapi bagaimana? Aku bahkan tidak tahu di mana dia. Lapor polisi? Tapi buktiku hanya rekaman suara di ponsel tua. Apakah mereka akan percaya? Atau mereka akan menganggapku mengigau karena syok kehilangan suami? Aku merasa seperti terjebak dalam kabut tebal. Tanpa jalan keluar, tanpa secercah cahaya. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Aku terlonjak kaget. Siapa yang datang jam segini? Apakah orang-orang Ibu Hartati datang untuk menghabisiku? Aku menahan napas, dengan hati-hati mengintip dari lubang pintu. Di luar, berdiri Reza. Wajahnya tampak sangat cemas. Dia terus menoleh ke kanan dan ke kiri. Setelah ragu sejenak, aku memutuskan untuk membuka pintu. Begitu melihatku, Reza menghela napas lega. Ya Tuhan, Mbak Dewi. Kenapa teleponnya tidak diangkat terus? Mbak tidak apa-apa. Aku hanya menggeleng, menariknya masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Tanpa berkata apa-apa, aku menyodorkan ponsel Bima padanya. Tanganku masih gemetar. Reza mengambil ponsel itu, menatapku dengan bingung. Dia membuka aplikasi memoir dan aku menunjuk rekaman terakhir. Dia memakai earphone. Wajahnya perlahan mengeras. Dari terkejut,
menjadi syok, dan akhirnya menjadi kemarahan. Saat rekaman selesai, dia mencabut earphone-nya. Matanya memerah, urat-urat di tangannya yang menggenggam ponsel menonjol. Bajingan, lebih rendah dari binatang, desisnya. Aku sudah curiga ada yang tidak beres. Sikap Bu Hartati terlalu tenang dan penuh perhitungan. Tapi aku tidak pernah menyangka. Tidak pernah menyangka dia tega pada anak kandungnya sendiri. Mas Reza, sekarang kita harus bagaimana? Tanyaku putus asa. Saya takut Mas Bima dalam bahaya. Kita harus segera menemukannya. Reza berjalan mondar-mandir di ruangan, mencoba menenangkan diri. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, Mbak Dewi, dengarkan saya baik-baik. Pertama, kita tidak boleh gegabah. Kalau Bu Hartati tahu kita sudah tahu konspirasi ini, dia tidak akan segan-segan membungkam kita, dan Bima akan semakin dalam bahaya. Kedua, saya akan coba cari cara untuk menghubungi Bima. Sebelum pergi, kami sudah sepakat soal beberapa sandi untuk keadaan darurat. Saya tidak tahu akan berhasil atau tidak, tapi harus dicoba. Lalu Reza menatapku, tatapannya tegas. Mbah harus terus berakting, berpura-pura menjadi istri malang yang berduka dan putus asa, yang sepenuhnya percaya pada cerita yang dibuat ibu mertua Mbak. Kita harus membuatnya percaya bahwa Mbak masih dalam genggamannya. Hanya dengan begitu dia akan lengah dan kita punya waktu untuk bertindak. Kata-kata Reza seolah menjadi secerca cahaya di dalam pikiranku yang kalut. Benar. Aku tidak boleh hancur sekarang. Aku harus tenang dan kuat. Aku harus menjadi aktris terbaik untuk mengelabui iblis itu. Keesokan harinya, aku menelepon ibu mertuaku lebih dulu. Di telepon, aku pura-pura terisak, mengatakan bahwa setelah berpikir panjang, aku tidak sanggup hidup tanpa anakku, jadi aku tidak akan melakukan aborsi. Tapi aku juga bilang bahwa aku terlalu sedih untuk tinggal di rumah itu lagi. Aku bilang aku akan mencari tempat yang tenang untuk menenangkan diri sampai melahirkan. Di seberang telepon, Ibu Hartati terdiam sejenak. Lalu, yang mengejutkan, beliau setuju. Ya sudah, kalau itu maumu, lakukan sesukamu. Anggap saja aku memberimu jalan hidup. Tapi jangan pernah injakan kakimu di rumah ini lagi. Beliau menutup telepon. Aku tahu beliau setuju bukan karena kasihan, tapi karena kepergianku akan membuat rencananya semakin sempurna. Seorang istri yang menghilang tanpa jejak karena berduka setelah kehilangan suami. Skenario yang sangat masuk akal. Beberapa hari berikutnya, aku dan Reza memulai balapan dengan waktu. Reza, melalui koneksinya, mencoba melacak jejak samar yang mungkin ditinggalkan Bima. Sementara itu, aku memulai penyelidikanku sendiri. Aku mencoba mengingat setiap detail kecil selama hidup bersama Bima, ucapan-ucapan sambil lalu, tempat-tempat yang pernah dia sebutkan, teman-teman yang jarang dia temui, dan saat itulah, sebuah ingatan samar melintas di benakku. Aku ingat Bima pernah menunjukkan foto sebuah vihara tua yang terletak di puncak gunung terpencil. Dia bilang, itu adalah tempat nenek dari pihak ibunya menghabiskan masa tua untuk bermeditasi. Katanya, tempat itu sangat sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Dia juga pernah berkelakar, nanti kalau kita sudah lelah dengan semua ini, kita sembunyi di sana saja, ya. Waktu itu aku hanya tertawa. Tapi sekarang, instingku mengatakan ada sesuatu dengan tempat itu. Aku segera mencari informasi tentang vihara itu di internet. Namanya Vihara Awan Putih, terletak jauh di pegunungan Jawa Tengah, ratusan kilometer dari Jakarta. Nyaris terisolasi dari dunia luar. Mungkinkah dia ada di sana? Aku memberitahu Reza tentang hal ini. Dia juga merasa ini adalah petunjuk yang sangat berharga. Bima sangat dekat dengan neneknya. Bisa jadi itu satu-satunya tempat aman yang terpikir olehnya, kata Reza. Tapi perjalanannya terlalu jauh dan berbahaya. Lagi pula, Mbak sedang hamil. Tidak mungkin pergi. Aku menggeleng. Tidak, saya harus pergi.
Saya harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lagi pula, kalau Mas Reza pergi sendiri, mungkin dia tidak akan mau muncul. Tapi kalau saya yang datang, mungkin dia akan lebih percaya. Setelah berdebat cukup lama, Reza akhirnya setuju. Tapi dengan syarat Dr. Suryo harus ikut untuk menjagaku. Perjalanan untuk menyelamatkan suamiku resmi dimulai. Tapi aku sama sekali tidak tahu, perjalanan ke daerah pegunungan yang terjal ini bukanlah sekadar pencarian, melainkan sebuah perangkap lain yang sudah menanti. Dan orang yang memasang perangkap kali ini adalah orang yang tak pernah kuduga. Keputusan telah dibuat, dan tak ada waktu untuk ditunda. Malam itu juga, kami bersiap untuk berangkat ke Jawa Tengah. Reza bertugas menyewa mobil MPV yang cukup besar dan tidak mencolok. Dokter Suryo dengan cermat menyiapkan tas medis, lengkap dengan vitamin janin dan semua peralatan P3K yang diperlukan. Aku sendiri hanya membawa beberapa setel pakaian longgar, dan yang terpenting, ponsel tua Bima. Benda itu adalah jimatku. Satu-satunya bukti yang bisa membalikkan keadaan. Subuh keesokan harinya, saat Jakarta masih diselimuti kabut pagi, mobil kami melaju pelan, meninggalkan kota yang bising dan penuh konspirasi. Aku duduk di kursi belakang, tanpa sadar meletakkan tangan di atas perutku. Bayiku, seolah merasakan ketegangan ibunya, menendang pelan sekali, seolah menghiburku. Aku menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi perlahan menjauh, digantikan oleh hamparan sawah hijau dan jalanan tanah merah yang familiar. Perasaan yang tak bisa kujelaskan muncul di hatiku. Aku sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan suamiku, yang oleh seluruh dunia dianggap sudah mati. Sebuah perjalanan yang surreal sekaligus heroik. Selama perjalanan, kami tidak banyak bicara. Dr. Suryo sesekali menoleh ke belakang, bertanya apakah aku lelah atau butuh istirahat. Reza fokus menyetir. Wajahnya mengeras penuh tekad. Sesekali dia melirikku dari kaca spion. Tatapannya menyiratkan kekhawatiran dan sedikit rasa bersalah. Aku tahu dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyadari wajah asli Ibu Hartati lebih awal dan membiarkanku menderita sendirian. Perjalanan berlangsung hampir 2 hari penuh. Pemandangan terus berubah. Dari dataran subur ke perbukitan, lalu memasuki jalanan berkelok dan terjal di pegunungan Jawa Tengah. Semakin ke dalam, udara semakin sejuk dan bersih. Desa-desa kecil bertebaran di lereng gunung. Asap tipis mengepul dari atap-atap rumah warga. Pemandangan yang damai, kontras sekali dengan badai yang berkecamuk di hatiku. Akhirnya, pada sore hari, setelah beberapa kali bertanya arah, kami tiba di kaki gunung tempat jalan setapak menuju Vihara Awan Putih dimulai. Vihara itu bertengger di puncak gunung, tersembunyi di antara awan putih. Jalan menuju ke sana sempit, berbatu, curam, dan licin. Mobil tidak bisa naik lagi. Kita harus jalan kaki, kata Reza sambil menatap jalan yang menanjak. Mbak Dewi, kuat. Tanpa ragu aku mengangguk. Kuat. Merangkak pun akan saya lakukan. Kami memulai pendakian. Dokter Suryo selalu di sampingku, memapahku. Reza di depan, membersihkan dahan-dahan yang menghalangi jalan. Usia kandunganku sudah memasuki bulan kelima. Tubuhku semakin berat. Setiap langkah membuat napasku terengah-engah. Tapi setiap kali aku teringat Bima, teringat bahwa dia mungkin ada di atas sana, sendirian dan dalam bahaya, aku mendapatkan kekuatan untuk terus melangkah. Setelah hampir 1 jam berjuang menaklukkan tanjakan, akhirnya kami melihat gerbang vihara yang tua di depan mata. Vihara itu tidak besar, seluruhnya terbuat dari kayu, memancarkan aura kuno dan tenang, ditumbuhi lumut di beberapa bagian. Suasananya begitu hening, hingga suara daun jatuh dan gemericik air sungai di kejauhan bisa terdengar. Beberapa biksu tua sedang menyapu daun-daun kering di halaman. Mereka melihat kami, mengatupkan tangan, lalu kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Kami langsung menuju aula utama. Seorang biksu kepala, yang usianya mungkin sudah lebih dari 70 tahun dengan rambut dan janggut yang memutih,
sedang bermeditasi di depan patung Buddha. Melihat kami, beliau perlahan membuka mata. Di balik kacamatanya, tatapannya ramah dan jernih. Amitabha. Para donatur dari jauh, pasti sangat lelah. Sapanya dengan suara yang hangat dan berwibawa. Reza mengatupkan tangan dan berkata dengan sopan. Biksu, kami datang untuk mencari seseorang. Namanya Bima. Mungkin sekitar seminggu yang lalu dia datang untuk menginap sementara di sini. Biksu kepala itu diam, menatap kami satu persatu. Pandangannya lama tertuju padaku dan perutku yang membuncit. Akhirnya, beliau menggeleng pelan. Donatur, saya belum pernah mendengar nama itu. Juga tidak ada tamu yang meminta untuk menginap di vihara ini belakangan ini. Jantungku mencelos. Semua harapan, semua usaha mendaki gunung, seolah sia-sia. Apakah kami salah? Apakah Bima tidak ada di sini? Aku begitu kecewa hingga nyaris terduduk lemas. Dr. Suryo dengan sigap menopangku. Tepat saat itu, seorang biksu muda berlari masuk dari luar, mengatupkan tangan pada biksu kepala dan berkata, Biksu, tamu yang ada di kamar barat meminta saya turun gunung untuk membelikannya obat. Biksu kepala mengangguk dan menyuruhnya pergi. Biksu muda itu berbalik hendak lari, tapi Reza dengan cepat memanggilnya. Tunggu sebentar, biksu kecil. Tamu yang di kamar barat itu, seperti apa perawakannya? Biksu muda itu dengan polos menjawab. Orangnya tinggi, kelihatannya baik sekali. Dia baru beberapa hari di sini. Katanya mau menenangkan pikiran. Oh, dan dia berpesan. Kalau ada yang tanya, bilang saja tidak ada siapa-siapa. Jantungku berdebar kencang. Itu pasti dia. Pasti dia. Aku dan Reza saling berpandangan. Tak bisa menyembunyikan kelegaan di mata kami. Kami buru-buru berterima kasih pada biksu kepala dan berjalan cepat menuju bangunan di sisi barat. Tapi saat kami baru akan melangkah keluar dari aula utama, sebuah suara yang dingin dan familiar terdengar dari belakang. Cari Bima? Tidak perlu. Dia tidak ada di sini. Kami terkejut dan berbalik. Di sana, bersandar di pohon bodi tua, berdiri Dr. Suryo. Tapi tatapannya tidak lagi ramah dan penuh belas kasihan. Sebaliknya, di wajahnya terukir senyum yang dingin, penuh rahasia, dan berbahaya. Saat itu, waktu seolah berhenti. Aku berdiri kaku, menatap lekat-lekat pada pria yang kupercayai, yang kutitipkan nasibku Dr. Suryo. Senyum di bibirnya miring dan dingin, sosok yang sama sekali asing dari citra dokter baik hati yang kukenal. Suasana vihara yang tenang tiba-tiba terasa sesak, dipenuhi bahaya yang mencekik. Reza adalah yang pertama bereaksi. Dia melangkah maju, menghalangi pandanganku, suaranya tajam. Dr. Suryo, apa maksud Anda? Dr. Suryo tidak menjawab Reza. Pandangannya terpaku padaku. Sebuah pandangan yang baru kusadari sekarang, bukan pandangan iba, melainkan pandangan kemenangan seorang pemburu yang melihat mangsanya masuk perangkap. Nona Dewi, Anda lebih pintar dari yang saya duga, katanya. Suaranya masih rendah dan hangat, tapi dengan nada mengejek yang membuat bulu kuduku berdiri. Saya kira Anda akan patuh pergi ke klinik yang disarankan ibu mertua Anda. Tidak kusangka, Anda justru datang ke klinik saya. Sungguh takdir, bukan? Jadi, Anda dokter itu, desisku dengan suara bergetar. Ini semua jebakan Anda. Anda sengaja memancing saya ke sini. Dr. Suryo tertawa. Sebuah tawa kering yang menggema di halaman vihara yang senyap. Sangat pintar. Tapi sudah terlambat. Bima tidak ada di sini. Dia tidak pernah datang ke sini. Tempat ini hanyalah pancingan yang kusiapkan untukmu. Kenapa? Teriak Reza. Anda kan teman ayahnya Bima. Kenapa Anda bekerja sama dengan Bu Hartati untuk mencelakai Bima? Teman? Dokter. Suryo menyeringai. Aku dan bapaknya si Bima itu tidak pernah berteman. Aku membencinya sampai ke tulang. Dan aku sudah menunggu kesempatan ini selama 30 tahun. Lalu dia memulai cerita masa lalu.
Sebuah kisah yang penuh dengan kebencian dan pengkhianatan. Dr. Suryo dan Ayah Bima dulunya adalah sahabat karib, merintis usaha bersama dari nol. Tapi ketika perusahaan mulai sukses, Ayah Bima dengan kejam menipunya, merebut semua sahamnya, dan menendangnya ke jalanan tanpa sepeser pun. Tidak hanya itu, dia juga merebut wanita yang paling dicintai Dr. Suryo, Ibu Bima. Dia merebut segalanya dariku. Dr. Suryo menggeram, matanya menyala karena marah. Butuh bertahun-tahun bagiku untuk bangkit. Aku bersumpah akan membuat seluruh keluarganya membayar. Aku akan membuat mereka merasakan sakitnya kehilangan segalanya, sama sepertiku. Rencana balas dendamnya disusun dengan sangat rapi. Dia mendekati Ibu Hartati, memanfaatkan keserakahan dan kebodohannya untuk menjadikannya boneka di tangannya. Dialah yang mengajari Ibu Hartati cara memanipulasi Bima, cara merekayasa kematian palsu. Dialah yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Wanita itu pikir dia pintar, padahal dia hanya pion bodoh, ejek Dr. Suryo dan Bima. Anak itu sama bodohnya dan mudah percaya seperti bapaknya. Dia berjalan sendiri masuk ke dalam perangkapku. Lalu di mana Mas Bima? Tanyaku putus asa. Dr. Suryo menatapku, senyumnya semakin jahat. Dia ada di tempat yang sangat aman, tempat di mana dia tidak akan pernah bisa kembali. Dan kau, Nona manis, kau dan binatang di dalam perutmu itu akan segera menyusulnya. Begitu dia selesai bicara, 4 pria berbadan besar dan berwajah sangar muncul dari balik pepohonan, mengepung kami. Reza dengan sigap mendorongku ke belakangnya, bersiap bertarung. "Apa mau kalian?" teriaknya, tanpa berkata apa-apa. "Dokter." Suryo memberi isyarat dengan kepalanya. Keempat pria itu langsung menyerang. Reza bertarung dengan gagah berani, sempat melumpuhkan 1 orang, tapi dia bukan tandingan 4 orang sekaligus. Salah satu dari mereka memukul tengkuknya dengan keras menggunakan sebatang kayu. Reza jatuh pingsan. Aku menjerit dan hendak berlari ke arah Reza, tapi 2 pria lain memegangku erat-erat. Aku meronta dan mencakar, tapi sia-sia. Apa daya seorang wanita hamil melawan 2 pria kekar? "Dokter." Suryo berjalan mendekat dengan santai. Dari sakunya, dia mengeluarkan sebuah suntikan berisi cairan kuning pucat. "Anak baik," katanya dengan suara lembut yang mengerikan. "Tidak akan sakit. Sebentar saja, semua penderitaanmu akan berakhir." Aku menatap ujung jarum suntik yang tajam mendekat. Rasa takut yang luar biasa menyelimutiku. Tidak. Aku tidak boleh mati. Anakku. Aku harus melindungi anakku. Aku mengerahkan sisa tenagaku, menggigit lengan pria yang memegangku sekuat tenaga. Pria itu menjerit kesakitan dan melepaskan pegangannya. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk lari tunggang langgang ke arah aula utama, sambil terus berteriak, "Tolong! Ada pembunuh!" Tapi vihara ini terlalu sepi. Teriakan-teriakanku hanya bergema lalu lenyap di telan kesunyian. Mereka dengan cepat mengejarku. Tepat saat seorang pria hendak menangkapku, tiba-tiba sesosok bayangan berjubah abu-abu muncul dan memukul lengan pria itu dengan keras menggunakan tongkat. Itu adalah biksu kepala. Meskipun sudah tua dan tampak lemah, sorot matanya tajam penuh wibawa. Beliau berdiri di depanku dan berteriak lantang, "Amitabha, jangan membuat onar di depan gerbang suci Buddha." Dr. Suryo tampak sedikit terkejut dengan intervensi biksu itu, mengerutkan kening, tapi kemudian mencibir. "Orang tua, kalau masih mau hidup, menyingkirlah. Ini bukan urusanmu." Biksu kepala tidak bergeming sedikit pun. "Donatur, berbalik dari jalan yang salah adalah pencerahan sejati. Kebencian hanya akan melahirkan kebencian. Kapan akan berakhir?" Saat keduanya berdebat, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Ponsel tua Bima. Aku masih menyimpannya di saku jaketku. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkannya, diam-diam menekan aplikasi memoir dan menekan tombol rekam. Aku tidak tahu apakah ini akan berguna, tapi inilah satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Tapi tampaknya, langit belum sepenuhnya menutup jalan hidup bagi kami.
Dari kejauhan, terdengar suara sirene, semakin lama semakin dekat. Suara sirene mobil polisi merobek keheningan mematikan di halaman vihara. Dr. Suryo dan anak buahnya membeku, wajah mereka berubah. Keyakinan jahat di wajahnya dalam sekejap berubah menjadi kepanikan. Sialan, bagaimana bisa ada polisi di sini? Gumamnya, lalu berteriak pada anak buahnya, kabur, cepat. Tanpa menunda lagi, mereka memapah rekan mereka yang dipukul biksu kepala, lari terbirit-birit ke arah pintu belakang dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat. Aku bersandar di pilar kayu aula utama. Seluruh tubuhku lemas, kakiku tak bertenaga. Jika bukan karena biksu kepala dan sirene polisi yang tiba-tiba datang, entah apa yang akan terjadi pada kami. Beberapa menit kemudian, beberapa polisi berseragam dan beberapa detektif berpakaian sipil berlari masuk ke halaman vihara. Yang memimpin adalah seorang inspektur parubaya dengan perawakan tegas. Dia dengan cepat mendekati kami. Kami menerima laporan ada percobaan pembunuhan di sini. Apa semua baik-baik saja? Biksu kepala mengatupkan tangan. Amitabha, syukurlah bapak-bapak polisi datang. Anak ini nyaris celaka. Inspektur itu menatapku, lalu pada Reza yang masih terbaring pingsan di tanah. Cepat panggil ambulans. Bawa korban ke rumah sakit sekarang. Perintahnya pada anak buahnya. Lalu berbalik padaku. Suaranya melembut. Nona, jangan takut. Anda sudah aman sekarang. Bisa ceritakan apa yang terjadi. Aku masih gemetar. Tapi aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku menceritakan semuanya. Dari bagaimana dokter Suryo memancingku ke sini, konspirasi balas dendamnya, hingga penyerangan barusan. Aku juga tidak lupa menyerahkan ponsel tua Bima kepada inspektur itu. Pak, di dalam sini ada rekaman suara yang sangat penting. Bukan hanya konspirasi pembunuhan ibu mertua saya terhadap suami saya, tapi juga percakapan saya dengan Dr. Suryo barusan. Saya sempat merekamnya. Inspektur itu menerima ponselnya. Ekspresinya menjadi serius saat mendengarkan ceritaku. Dia segera menyerahkannya pada petugas forensik. Segera periksa dan pulihkan semua datanya. Ini bukti yang sangat penting. Ambulans datang dan membawa Reza. Petugas medis mengatakan dia hanya mengalami gegar otak ringan. Tidak ada yang mengancam jiwa. Aku baru bisa bernapas lega. Aku dibawa ke kantor polisi setempat untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Biksu kepala juga ikut sebagai saksi. Di perjalanan, inspektur itu satu mobil denganku. Dia memperkenalkan diri sebagai Inspektur Wibowo, kepala tim dari unit kejahatan dan kekerasan. Mbak Dewi, sebenarnya kami sudah memantau kasus keluarga Mbak selama beberapa minggu, kata Pak Wibowo, yang membuatku terkejut. Setelah menerima laporan dari Mas Reza dan bukti awal dari ponsel itu, kami sadar ini bukan sekadar kasus keluarga biasa. Ini melibatkan sebuah sindikat kejahatan terorganisir. Pak Wibowo menjelaskan bahwa nama asli Dr. Suryo adalah Suryo Wijoyo, dan dia bukan sekadar dokter. Dia adalah kepala sebuah sindikat yang berspesialisasi dalam penipuan, rekayasa kecelakaan, dan penyelesaian internal. Ayah Bima, di masa lalu, juga merupakan anggota sindikat itu. Kasus penipuan 30 tahun yang lalu sebenarnya adalah sebuah pembersihan internal, di mana ayah Bima berkhianat, merebut semua dana ilegal, dan membuat Suryo Wijoyo masuk penjara. Rencana balas dendam Suryo bukan hanya untuk merebut kembali aset keluarga mertua Mbak, tapi juga untuk membalas penderitaan yang dia alami 30 tahun lalu, kata Pak Wibowo. Ibu mertua Mbak hanyalah pion yang dia manfaatkan, dan suami Mbak, Bima, adalah target utamanya. Lalu, apakah Mas Bima aman, Pak? Tanyaku cemas. Pak Wibowo menatapku. Tatapannya rumit. Kami belum bisa memastikan lokasinya. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak pergi ke luar negeri seperti yang dikatakan ibu mertua Mbak. Dia masih di dalam negeri. Kemungkinan disekap di suatu tempat. Jantungku kembali mencelos. Rasa ngeri kembali menyelimutiku. Suamiku diculik.
Dan yang menculiknya adalah orang yang sama yang memancingku ke sini. Lalu, bagaimana bapak-bapak bisa tahu dan datang ke vihara? Tanyaku. Pak Wibowo tersenyum. Berkat sebuah SMS. Pagi ini kami menerima sebuah SMS anonim dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu baris. Vihara Awan Putih. Tolong. Kami langsung meluncur. Dan syukurlah tidak terlambat. SMS anonim? Siapa? Siapa yang tahu rencana Suryo Wijoyo dan melapor ke polisi? Ribuan pertanyaan kembali muncul di benakku. Tapi siapapun dia, aku berutang budi padanya. Dia telah menyelamatkan nyawa kami. Penyelidikan berjalan cepat. Berdasarkan rekaman di ponsel Bima, polisi memiliki cukup bukti untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional untuk Suryo Wijoyo dan komplotannya. Wajahnya disebar di semua media. Ibu Hartati dan pamannya mendengar berita ini, benar-benar hancur. Mereka tidak pernah menyangka orang yang mereka percayai dan ajak bekerja sama ternyata adalah musuh bebuyutan keluarga dan seorang kriminal berbahaya. Mereka menceritakan segalanya. Bagaimana Suryo mendekati dan memanipulasi mereka, termasuk rencana rekayasa kecelakaan. Tapi keberadaan Bima masih menjadi misteri. Hari demi hari berlalu, harapanku perlahan menipis. Aku takut tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Bagaimana nasibku dan anakku? Namun, saat aku nyaris putus asa, seminggu kemudian, sebuah telepon tak terduga dari sebuah rumah sakit di daerah pegunungan terpencil menyalakan secercah harapan. Mereka mengatakan ada seorang pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dirawat dalam kondisi amnesia, tanpa identitas. Dan satu-satunya tanda pengenal adalah bekas luka panjang di lengan kirinya. Bekas luka panjang di lengan kiri. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku ingat betul bekas luka itu. Bekas luka yang didapat Bima saat kuliah, ketika dia jatuh dari motor saat mengantarku pulang. Itu adalah tanda khasnya, yang tak mungkin tertukar. Bekas lukanya. Apakah di dekat siku? Tanyaku dengan suara bergetar. Mencoba berpegangan pada seutas harapan tipis. Betul, Mbak, jawab perawat di seberang telepon. Pasien mengalami trauma di beberapa bagian tubuh, terutama benturan di kepala, yang menyebabkan amnesia sementara. Sekarang dia sudah sadar, tapi tidak ingat apa-apa, bahkan siapa dirinya. Aku tidak bisa mendengar apa lagi yang dikatakan perawat itu. Telingaku berdengung, air mata tumpah. Kali ini, air mata kebahagiaan dan harapan. Dia hidup. Suamiku benar-benar masih hidup. Aku segera memberitahu Inspektur Wibowo. Beliau langsung menugaskan 2 orang penyidik untuk menemaniku pergi ke rumah sakit itu untuk verifikasi. Perjalanan ke rumah sakit di pedalaman itu bahkan lebih jauh dari perjalanan ke vihara. Tapi aku sama sekali tidak merasa lelah. Hatiku dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap. Menantikan pertemuan kembali dengannya. Melihatnya dalam wujud darah dan daging. Saat kami tiba, hari sudah mulai gelap. Rumah sakit desa itu kecil, tua, dan peralatannya seadanya. Aku berjalan semakin cepat. Dipandu oleh seorang perawat. Pintu kamar dibuka. Di atas ranjang besi putih, terbaring dia. Wajahnya sedikit tirus dan pucat, kepalanya diperban putih. Tapi aku langsung mengenalinya. Keningnya yang tinggi, hidungnya yang mancung, dan bibirnya yang tipis. Semua masih sama seperti yang kucintai. Dia sedang duduk bersandar di bantal, menatap kosong keluar jendela, tatapan yang hampa, seolah tanpa jiwa. Mas Bima. Panggilku lirih, suaraku tercekat. Dia perlahan menoleh. Tapi tatapannya saat melihatku benar-benar asing. Tidak ada sedikit pun jejak ingatan. Dia menatapku, lalu ke perutku yang membuncit. Ada sedikit rasa ingin tahu, tapi tidak ada tanda-tanda pengenalan. Hatiku serasa diremas. Dia benar-benar melupakanku. Melupakan istrinya yang sedang mengandung darah dagingnya. Aku mendekat, duduk di tepi ranjang. Aku mengulurkan tangan, hendak menyentuh lengannya, di tempat bekas luka yang familiar itu. Tapi dia sedikit menarik lengannya,
sebuah refleks defensif terhadap orang asing. "Maaf, Anda siapa?" tanyanya dengan suara serak dan lemah. Aku menahan tangis, memaksakan senyum. Saya Dewi, istrimu." Dia mengerutkan kening, wajahnya penuh keraguan. "Istriku? Saya tidak ingat apa-apa." Para penyidik yang berdiri di ambang pintu hanya dia mengamati. Aku tahu ini akan memakan waktu. Aku harus membantunya mengingat. Aku mulai bercerita tentang pertemuan pertama kami di kota kelahiranku, kencan-kencan kami, hari saat dia melamarku, pernikahan kami yang bahagia. Aku bercerita tentang calon anak kami, dan betapa bahagianya dia saat itu. Semakin banyak aku bercerita, semakin deras air mataku mengalir. Dia hanya diam mendengarkan. Tatapannya masih kosong, tapi seolah ada riak-riak emosi yang bergejolak di dalamnya. Saat aku selesai bercerita, seorang dokter masuk. Dia mengatakan cedera Bima cukup kompleks. Pemulihan ingatannya mungkin butuh waktu lama, bahkan mungkin tidak bisa pulih sepenuhnya. Mendengar itu, hatiku kembali mencelos, tapi aku tidak membiarkan diriku putus asa. Selama dia masih hidup, selama dia ada di sisiku, bahkan jika dia tidak mengenaliku, aku tidak akan pernah menyerah. Selama beberapa hari, aku tinggal di rumah sakit untuk merawat Bima. Aku tidak mau beranjak seinci pun darinya. Setiap hari, dengan sabar aku menceritakan kembali kisah-kisah lama kami, menunjukkan foto-foto kami. Aku memasak makanan kesukaannya, berharap rasa yang familiar bisa membangkitkan ingatannya. Tapi yang kudapat hanyalah keheningan dan tatapan kosongnya. Sementara itu, penyelidikan polisi menunjukkan kemajuan besar. Berdasarkan pengakuan Ibu Hartati dan bukti-bukti yang terkumpul, mereka berhasil mempersempit area persembunyian Suryo Wijoyo. Inspektur Wibowo memberitahuku bahwa Suryo adalah rubah tua yang sangat licin. Dia terus berpindah tempat persembunyian, membuat pengejaran menjadi sulit. Tapi beliau meyakinkanku bahwa jaringnya sudah semakin menyempit. Penangkapannya tinggal menunggu waktu. Suatu sore, saat aku sedang mengupaskan apel untuk Bima, dia tiba-tiba angkat bicara. "Kau bilang kau istriku. Tapi kenapa? Kenapa aku sendirian di sini? Kenapa tidak ada yang menjengukku?" Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku belum menceritakan apapun padanya tentang konspirasi ibunya dan Dr. Suryo. Aku takut itu akan menjadi pukulan yang terlalu berat baginya saat ini. Aku hanya bilang bahwa keluarganya sedang ada urusan mendesak dan tidak bisa datang. Tapi meskipun amnesia, instingnya sepertinya masih tajam. Dia menatapku. Tatapannya tidak lagi sepenuhnya asing. Ada sedikit selidik di dalamnya. "Apa? Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menunduk dalam diam, melanjutkan mengupas apel. Aku tidak tahu. Pertanyaan itu akan menjadi kunci yang membuka gerbang ingatannya yang terkunci rapat. Dan kebenaran yang akan segera dia ingat, terhubung dengan sebuah rahasia yang jauh lebih besar, terkait dengan si penelpon anonim yang telah menyelamatkanku hari itu. Pertanyaan Bima menusuk hatiku, membuatku gelisah. Ingatannya mungkin hilang, tapi intuisinya sepertinya masih sangat tajam. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikan kebenaran darinya selamanya. Sepahit apapun, dia berhak tahu. Tapi bagaimana cara mengatakannya, ketika setiap detail cerita bisa menjadi pisau yang menusuk hatinya yang sudah terluka? Aku memutuskan untuk memulai dari yang paling sederhana. Malam itu, setelah perawat memeriksa kondisinya dan pergi, aku duduk di samping tempat tidurnya dan menggenggam tangannya. "Mas Bima, aku tahu banyak hal yang ingin kamu tanyakan. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Tapi berjanjilah padaku, apapun yang kamu dengar, kamu akan tetap tenang, ya?" Dia menatapku. Masih ada keraguan di matanya, tapi akhirnya dia mengangguk pelan. Dengan perlahan, dan berusaha agar tidak terdengar gemetar, aku mulai bercerita. Aku tidak langsung mengatakan tentang konspirasi pembunuhan ibunya dan Dr. Suryo.
Aku hanya menceritakan tentang kesulitan di perusahaannya dan bagaimana dia memutuskan untuk memalsukan kematiannya demi melindungiku. Aku bercerita tentang penderitaanku saat mengira telah kehilangannya selamanya. Aku juga bercerita bagaimana ibunya memperlakukanku setelah itu. Semakin aku bercerita, semakin deras air mataku mengalir. Bima hanya diam mendengarkan. Tangannya yang kugenggam sedikit mengerat. Dia tidak berkata apa-apa. Tapi aku bisa melihat riak-riak emosi di matanya yang kosong rasa sakit, penyesalan, dan sedikit rasa terima kasih. Jadi ibuku mengusirmu dari rumah dan memaksamu menggugurkan anak kita. Akhirnya dia angkat bicara. Suaranya serak, penuh ketidakpercayaan. Aku mengangguk, kembali menangis. Tapi aku tidak melakukannya. Aku mempertahankannya. Dia menatap perutku, lalu kembali menatapku. Sebuah tatapan yang sangat kompleks. Campuran rasa sakit, penyesalan, dan sedikit kelegaan. Dia perlahan mengangkat tangannya, hendak menyentuh perutku, tapi menariknya kembali di tengah jalan. Aku benar-benar orang yang jahat, gumamnya. Itu adalah pertama kalinya sejak sadar dia menggunakan kata aku untuk merujuk pada dirinya sendiri. Sebuah perubahan kecil, tapi memberiku harapan besar. Mungkin, ingatannya perlahan mulai kembali. Beberapa hari kemudian, kondisi Bima semakin membaik. Dia sudah bisa berjalan-jalan di dalam kamar. Aku tetap di sisinya setiap hari, terus menceritakan kisah-kisah lama kami. Kenangan-kenangan manis itu seolah perlahan mengisi kekosongan di benaknya. Dia mulai mengingat kepingan-kepingan ingatan yang tersebar. Kadang-kadang wajahku yang tersenyum cerah di hari pernikahan. Kadang-kadang sensasi saat pertama kali merasakan tendangan bayi kami di perutku. Setiap kali itu terjadi, dia akan menggenggam tanganku erat-erat dan terus-menerus meminta maaf. Sementara itu, di luar, pengejaran terhadap Suryo Wijoyo semakin intensif. Inspektur Wibowo memberitahuku bahwa Suryo adalah kriminal yang sangat licin, terus berpindah tempat, menyulitkan penyelidikan. Tapi beliau meyakinkanku bahwa lingkaran pengepungan semakin menyempit, penangkapannya tinggal menunggu waktu. Suatu pagi, saat aku sedang membacakan buku untuk Bima, dia tiba-tiba duduk tegak. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Wajahnya meringis kesakitan. Mas Bima, kenapa? Aku terkejut dan menopangnya. Dia tidak menjawab, hanya memejamkan mata erat-erat, menggumamkan kata-kata tak jelas, truk, jalan itu. Suryo. Lalu dia membuka matanya lebar-lebar dan menatapku. Tatapannya tidak lagi kosong, melainkan campuran antara kengerian dan kesadaran. Dewi, aku ingat. Katanya dengan suara bergetar. Aku ingat. Kecelakaan itu bukan kecelakaan. Ada yang mencoba membunuhku. Ingatannya tidak kembali dengan kenangan manis, melainkan dengan kenangan yang paling mengerikan. Dia bercerita bahwa pada hari kecelakaan itu, saat dia mengemudi di jalan pegunungan terpencil yang ditunjukkan ibunya, dia merasa ada yang tidak beres. Dia diam-diam memeriksa navigasi di ponselnya dan menemukan bahwa rute itu tidak menuju ke tempat yang dikatakan ibunya. Pada saat yang sama, dia menerima sebuah SMS dari nomor tak dikenal. Cepat kembali. Ini jebakan. Tapi sudah terlambat. Sebuah truk dari belakang melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak mobilnya. Aku hanya sempat banting setir. Mobilku masuk jurang, kata Bima. Suaranya masih bergetar. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa, sampai aku sadar di rumah sakit ini. SMS tak dikenal. Siapa yang mengirimkannya? Jantungku berdebar kencang saat bertanya. Bima mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat lagi di dalam memorinya yang rusak. Dia tidak tahu siapa orang itu. Dewi, katanya dengan ekspresi tak berdaya. Itu nomor asing. Tidak tersimpan di kontakku. Tapi aku ingat, sebelum pergi, aku memberikan nomor ponsel cadanganku pada satu orang. Satu orang yang kupercaya bisa membantumu jika terjadi sesuatu padaku. Aku memintanya, jika dia tidak bisa menghubungiku,
Tolong hubungi polisi dengan cara apapun. Aku membeku. Siapa orang itu? Orang yang sama yang mengirim SMS peringatan pada Bima, dan orang yang sama yang melapor ke polisi untuk menyelamatkanku di vihara. Pahlawan misterius ini tahu semua rencana Suryo, tapi dia diam-diam membantu kami dari balik bayang-bayang. Siapakah sebenarnya sosok misterius ini, dan mengapa dia melakukannya? Kembalinya ingatan mengerikan tentang kecelakaan itu membuat kondisi Bima sangat tidak stabil. Dia terus-menerus mengigau tentang truk, jalanan pegunungan, dan SMS peringatan misterius. Aku harus dengan susah payah menenangkannya bersama para perawat, memberinya suntikan penenang. Aku memandangnya yang terlelap di ranjang, wajahnya masih menyiratkan kengerian. Hatiku terasa sakit. Betapa mengerikannya hal yang harus dia lalui sendirian. Segera setelah Bima tertidur, aku menelepon Inspektur Wibowo, memberitahukan kabar ini. Pak Wibowo sangat terkejut dengan kembalinya ingatan Bima. Ini bagus sekali, katanya. Ini adalah titik balik yang sangat penting. Kesaksian Mas Bima akan menjadi bukti paling langsung dan kuat untuk mendakwa Suryo Wijoyo dan komplotannya dengan pasal pembunuhan berencana. Tolong jaga dan tenangkan dia. Kami akan segera mengirim orang untuk mengambil keterangan resmi. Tapi yang paling menggangguku tetaplah identitas sosok misterius itu. Aku menanyakan hal ini pada Bima saat dia sudah lebih tenang. Dia mengerutkan kening, mencoba menggali lagi di dalam ingatannya yang rusak. Dia tidak bisa mengingat siapa orang itu. Dewi, katanya tak berdaya. Aku hanya ingat dia teman lama. Orang yang sangat kupercaya, tapi sudah lama putus kontak. Aku kebetulan bertemu lagi dengannya beberapa hari sebelum kecelakaan. Karena merasa ada yang aneh dengan rencana ibu, aku memberinya nomor ponsel cadanganku dan memintanya untuk mengawasimu. Teman lama. Sudah lama putus kontak. Informasi ini terlalu samar. Tapi aku yakin orang ini memegang peranan yang sangat penting dalam semua ini. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa Bima dan aku, tapi mungkin dia juga tahu rahasia lain yang belum kami ketahui. Beberapa hari berikutnya, sambil menunggu Bima pulih sepenuhnya, aku menghabiskan waktu yang berkualitas dengannya. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rahasia. Kami mengenang masa lalu bersama, membicarakan calon anak kami. Penderitaan dan ketakutan justru membuat kami semakin dekat. Cinta kami menjadi lebih dalam dan kuat dari sebelumnya. Seminggu kemudian, Inspektur Wibowo dan beberapa penyidik datang ke rumah sakit untuk mengambil keterangan resmi dari Bima. Dia menceritakan seluruh kejadian dengan detail dan jelas. Keterangannya cocok sekali dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan polisi. Dengan kesaksian ini, kami punya cukup dasar untuk mengeluarkan red notice untuk Suryo Wijoyo, kata Pak Wibowo. Dia tidak akan bisa lari lagi. Sementara itu, di kampung, sidang untuk Ibu Hartati dan pamannya digelar. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, keduanya dijatuhi hukuman yang setimpal atas kejahatan penipuan dan konspirasi untuk mencelakai orang lain. Aku tidak menghadiri sidang itu. Bagiku, semua dendam sudah selesai. Aku hanya berharap mereka menghabiskan sisa hidup mereka di penjara untuk merenungi dosa-dosa mereka. Kehidupan kami perlahan kembali normal. Kesehatan Bima pulih dengan sangat cepat. Dia sudah bisa berjalan sendiri dan ingatannya hampir pulih sepenuhnya. Hanya saja, siapa teman misterius itu, dia masih belum bisa mengingatnya. Hal itu menjadi seperti sebuah simpul yang belum terurai di hati kami. Hingga suatu sore, saat aku sedang merapikan barang-barang pribadi Bima yang disimpan pihak rumah sakit selama dia dirawat, aku tak sengaja menemukan sebuah benda kecil di saku dalam jaketnya. Sebuah gantungan kunci dari kayu, dengan ukiran daun maple yang sangat detail. Aku mengambilnya. Entah kenapa aku merasa familiar. Aku seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Aku menunjukkan gantungan kunci itu pada Bima. Dia mengambilnya, membolak-baliknya, dan tiba-tiba, matanya berbinar. Daun maple, jalan maple, gumamnya. Benar, kafe di jalan maple. Aku bertemu lagi dengannya di sana.
Ingatannya mengalir deras seperti air bah. Orang itu. Reza, Mas Reza? Aku membeku. Tidak mungkin. Mas Reza kan bersama saya mencari Mas Bima. Dia ada di samping saya selama ini. Kalau dia tahu semuanya, kenapa dia tidak bilang? Bukan Reza yang kamu kenal. Bima buru-buru menjelaskan. Namanya sama, Reza, tapi orang yang berbeda. Andra Reza. Dia sahabat terbaikku waktu kuliah. Tapi kami putus kontak setelah keluarganya pindah ke luar negeri. Aku bertemu lagi dengannya di kafe itu secara tidak sengaja. Andra Reza. Sebuah nama yang benar-benar asing. Tapi kenapa dia membantu kami? Dan kenapa dia memilih untuk membantu dalam diam? Tepat saat itu, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, Mbak Dewi. Saya Andra Reza. Sebuah suara pria yang rendah dan hangat terdengar di seberang telepon. Saya rasa, sudah saatnya kita bertemu. Aku membeku. Pahlawan misterius itu akhirnya muncul. Tapi apakah pertemuan ini akan membawa jawaban atas semua pertanyaan? Atau justru membuka sebuah rahasia lain yang tak kalah mengejutkan? Telepon tak terduga dari pria bernama Andra Reza itu membuatku terkejut sekaligus bersemangat. Pahlawan dalam selimut yang selama ini hanya bisa kuduga-duga, akhirnya memutuskan untuk menampakkan diri. Aku setuju untuk bertemu dengannya. Janji temu dibuat keesokan sorenya, di kafe yang sama tempat dia bertemu kembali dengan Bima, kafe Jalan Maple. Bima ingin ikut, tapi aku menolaknya. Aku ingin menghadapi pria ini sendirian, ingin mendengar langsung jawaban atas semua pertanyaan yang sudah lama menumpuk di benakku. Aku tiba beberapa menit lebih awal. Kafe kecil itu didekorasi dengan gaya antik yang nyaman. Aku memilih meja dekat jendela, di mana aku bisa melihat orang lalu lalang. Jantungku berdebar kencang, campuran antara antisipasi dan kegelisahan. Siapakah sebenarnya pria ini? Dan apa tujuan sebenarnya? Tepat pada waktu yang ditentukan, seorang pria tinggi, mengenakan kemeja putih sederhana namun berkelas, masuk ke kafe. Dia mengedarkan pandangannya, lalu berjalan lurus ke mejaku. Wajahnya tegas dan cerdas, terutama matanya, terlihat dalam dan menyimpan banyak cerita. Halo, Mbak Dewi. Saya Andra. Sapanya sambil mengulurkan tangan. Suaranya rendah dan hangat, persis seperti yang kudengar di telepon. Aku menyambut uluran tangannya, merasakan kehangatan dan ketegasan dari genggamannya. Halo Mas Andra. Terima kasih sudah datang. Dan terima kasih untuk segalanya. Andra tersenyum tipis, tapi ada sedikit kesedihan di senyumnya. Bukan apa-apa. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Kami duduk. Setelah hening canggung sejenak, aku langsung ke pokok permasalahan. Mas Andra, saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa Mas membantu kami? Dan bagaimana Mas bisa tahu rencana dokter? Suryo dengan begitu baik, Andra tidak langsung menjawab. Dia menatap keluar jendela, pandangannya menerawang, seolah sedang mengenang sebuah cerita panjang. Akhirnya, dia menoleh padaku, dan mengatakan sebuah kebenaran yang bahkan lebih mengejutkan daripada saat aku tahu konspirasi ibu mertuaku. Karena, Mbak Dewi, Suryo Wijoyo adalah ayah kandung saya. Aku merasa seperti tersengat listrik. Ayah kandung? Iblis yang mencoba menghancurkan keluargaku. Dokter. Suryo adalah ayah dari orang yang menyelamatkan kami. Cerita ini terlalu aneh. Terlalu mustahil. Bagaimana bisa? Aku tergagap. Kalau dia ayah Mas, kenapa Mas justru melawannya? Andra menyambung ucapanku. Suaranya penuh kepahitan. Karena dia tidak pantas disebut ayah. Dia adalah iblis. Dan saya adalah orang yang paling tahu fakta itu. Andra mulai bercerita. Dia adalah hasil dari hubungan tragis antara Suryo Wijoyo dan ibunya. Ibunya ditipu dan ditinggalkan begitu saja setelah melahirkannya.
Masa kecilnya dihabiskan dalam kesendirian, di tengah pandangan sinis dan hinaan orang-orang. Baru setelah dewasa dia mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Dia mencarinya, bukan untuk mendapatkan kasih sayang, tapi untuk mencari jawaban. Tapi yang dia dapatkan hanyalah sikap dingin dan penyangkalan. Dia menganggapku aib, sebuah gangguan, kata Andra, tangannya terkepal. Tapi aku tidak menyerah. Selama bertahun-tahun aku diam-diam mengikutinya, mengumpulkan bukti-bukti kejahatannya. Aku ingin membongkarnya ke dunia. Aku ingin dia membayar semua yang telah dia lakukan pada ibuku dan korban-korban lainnya. Pertemuan tak sengaja dengan Bima adalah titik baliknya. Ketika Bima bercerita tentang kesulitan bisnisnya dan sikap aneh ibunya, Andra samar-samar mencium adanya campur tangan ayahnya. Dia menasihati Bima untuk berhati-hati. Itulah mengapa Bima mempercayakan nomor ponsel cadangannya padanya. Ketika Bima putus kontak, aku tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Lanjut Andra. Aku menggunakan koneksiku untuk menyelidiki dan menemukan seluruh konspirasi ayahku. Aku mencoba memperingatkan Bima, tapi terlambat. Setelah itu, aku tahu dia tidak akan melepaskan Mbak dan anak Mbak begitu saja. Jadi aku mencari cara untuk melapor ke polisi. Aku duduk mendengarkan. Perasaan yang tak terlukiskan melandaku. Aku merasa kasihan pada nasib Andra, sekaligus kagum pada keberanian dan kelurusannya. Dia menanggung beban yang begitu berat, sendirian melawan ayahnya yang jahat. Lalu, apa yang akan Mas lakukan sekarang? Tanyaku. Andra menatapku. Tak ada lagi kebencian di matanya. Yang ada hanya kesedihan yang mendalam. Ayah saya sudah tertangkap. Itulah harga yang harus dia bayar. Saya akan menjadi saksi di pengadilan, menceritakan semua kebenarannya. Setelah itu, saya akan pergi dari kota ini, membawa ibu saya ke tempat yang sangat jauh, memulai hidup baru. Hidup yang bebas dari bayang-bayang masa lalu. Kami duduk dalam diam, meminum teh yang sudah dingin. Cerita telah mencapai akhirnya, semua rahasia terungkap, yang jahat telah membayar harganya. Orang-orang yang terluka juga telah menemukan jalannya masing-masing. Aku tahu, setelah pertemuan ini, aku dan Andra mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi sosoknya sebagai pahlawan dalam selimut, sebagai seorang anak yang berani melawan ayah kandungnya yang jahat, akan selamanya terpatri di hatiku. Tapi hidup selalu menyimpan kejutan tak terduga. Saat aku dan Andra hendak meninggalkan kafe, ponselku berdering. Inspektur Wibowo. Suaranya di seberang telepon terdengar sangat mendesak. Mbak Dewi, segera ke rumah sakit. Ada keadaan darurat. Jantungku mencelos. Mas Bima? Apa terjadi sesuatu dengan Mas Bima, Pak? Bukan Mas Bima, jawab Pak Wibowo cepat. Suryo Wijoyo. Dia kabur dari tahanan. Kabur. Dua kata itu bagai petir yang menyambar telingaku, membuatku tertegun. Suryo Wijoyo, penjahat keji itu, seharusnya sudah ditangkap dan berada di penjara menunggu persidangan. Bagaimana mungkin dia bisa kabur? Andra, yang berdiri di sampingku, juga membeku. Wajahnya pucat pasi. Ketenangan yang sempat terpancar di matanya berganti menjadi ketegangan yang luar biasa. Saya segera ke sana, Pak. Jawabku buru-buru pada Inspektur Wibowo dan menutup telepon. Ayo, kata Andra tegas. Dia menarik tanganku, membawaku keluar dari kafe. Sekarang bukan waktunya panik. Dia kabur. Target pertamanya pasti adalah saksi-saksi kunci, yaitu saya, Anda, dan mungkin juga Bima. Kata-kata Andra bagai air dingin yang menyiramku, membuatku sadar, benar. Suryo Wijoyo adalah rubah tua yang licik dan kejam. Dia tidak akan segan-segan melakukan apapun untuk menghilangkan bukti. Nyawa kami bayiku, dan Bima berada dalam bahaya nyata. Kami masuk ke mobil dan langsung tancap gas menuju rumah sakit. Selama perjalanan, Andra terus-menerus menelepon, mungkin menghubungi koneksinya untuk mencari informasi lebih lanjut. Aku duduk di sampingnya, hatiku terbakar, rasa takut merayap di seluruh tubuhku.
Aku lebih khawatir pada Bima dan bayi dalam kandunganku daripada diriku sendiri. Saat kami tiba di rumah sakit, area sekitar sudah diblokade polisi. Inspektur Wibowo berdiri di lobi. Wajahnya tampak tegang. Begitu melihat kami, dia dengan cepat menghampiri. "Syukurlah, kalian berdua baik-baik saja," katanya lega. "Ada apa, Pak? Bagaimana dia bisa kabur?" tanya Andra langsung. Inspektur Wibowo menghela napas. Dia pura-pura kena serangan jantung mendadak. Saat akan dipindahkan dengan ambulans, dia kabur dengan bantuan beberapa anak buahnya yang sudah menunggu di luar. Mereka menyerang petugas pengawal. Rencana mereka sangat rapi. "Lalu Bima?" tanyaku cemas. "Mas Bima aman." Pak Wibowo menenangkanku. "Kami sudah menjaga kamarnya 24 jam dengan penjagaan super ketat. Dia tidak akan bisa mendekat. Tapi masalahnya, kami tidak bisa melindungi kalian selamanya. Suryo sekarang seperti binatang yang terpojok. Dia menjadi sangat berbahaya." Andra mengepalkan tangannya. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Diam di sini dan menunggunya datang?" "Tidak." Inspektur Wibowo menggeleng. "Kita harus selangkah lebih maju darinya. Kita harus menemukan tempat yang dia anggap paling aman, tempat yang mungkin dia jadikan persembunyian." "Tempat paling aman? Di mana seorang buronan bisa bersembunyi?" Saat semua orang berpikir keras, aku tiba-tiba teringat sepenggal percakapan yang kudengar dari ponsel Bima. Rekaman Ibu Hartati dan pamannya. Mereka menyebutkan sebuah tempat. "Gudang di dekat pelabuhan," kataku tanpa sadar. Semua mata tertuju padaku. Saya ingat dari rekaman, ibu mertua dan pamannya bilang, jika rencana untuk mencelakai Bima gagal, mereka akan membawanya ke sebuah gudang tua di dekat pelabuhan Tanjung Priok. Katanya itu salah satu bekas tempat usaha ilegal ayah mertua saya dulu. Inspektur Wibowo dan Andra saling berpandangan. Mata mereka berbinar. "Sangat mungkin," kata Pak Wibowo. "Itu tempat yang ideal untuk bersembunyi. Terpencil, dan jika ketahuan, mudah untuk kabur lewat jalur laut." Tanpa ragu, Inspektur Wibowo segera mengambil radio panggilnya, memerintahkan tim khusus untuk bergerak diam-diam ke area pelabuhan untuk melakukan pengecekan. "Sekarang kalian berdua harus berada di tempat yang aman," kata Pak Wibowo, beralih padaku dan Andra. "Kami akan antar kalian ke rumah aman milik kepolisian." Aku menggeleng. "Tidak, Pak. Saya tidak mau pergi. Saya mau tetap di sini, bersama Mas Bima." Aku menatap ke arah kamar Bima. Tatapanku tegas. Dia baru saja pulih ingatannya. Kondisi mentalnya sangat rapuh. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian di saat seperti ini. "Tapi ini sangat berbahaya," bantah Pak Wibowo. Saat itu, Andra ikut angkat bicara. "Pak, biarkan dia di sini. Saya akan bersamanya. Saya tidak akan membiarkan Suryo punya kesempatan untuk mendekati mereka." Melihat keteguhan kami, Inspektur Wibowo akhirnya setuju. Dia memperketat penjagaan rumah sakit, membuat koridor menuju kamar Bima menjadi benteng yang tak tertembus. Malam itu, seluruh rumah sakit diselimuti ketegangan yang mencekik. Aku, Andra, dan 2 orang polisi berjaga di kamar Bima. Bima sudah mendengar kabar kaburnya Suryo. Dia hanya diam, menggenggam tanganku erat-erat. Matanya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Semalaman, tak ada satupun dari kami yang bisa tidur. Setiap suara kecil di luar koridor membuat kami terlonjak. Menjelang pagi, saat semua orang mulai lelah, radio panggil salah satu polisi berbunyi, lalu terdengar suara Inspektur Wibowo yang mendesak dan tegang. "Tim 1 lapor, Suryo Wijoyo dan komplotannya terdeteksi di gudang nomor 7. Target bersenjata dan melakukan perlawanan sengit. Minta dukungan segera." Jantungku serasa berhenti berdetak. Pertarungan terakhir telah dimulai, tapi bagaimana hasilnya? Akankah keadilan menang? Ataukah Suryo akan kembali lolos dan terus menebar teror? Nasib kami semua seolah sedang dipertaruhkan di tempat yang jauh di sana. Radio panggil itu mati.
Tapi gaungnya terus menggema di kamar rawat yang kecil. Kami saling memandang. Mata kami dipenuhi kekhawatiran yang mendalam, bercampur dengan secercah harapan. Perang ini akan segera berakhir. Tapi kami tidak tahu bagaimana akhirnya. Bima menggenggam tanganku erat-erat. Dia tidak berkata apa-apa. Tapi aku bisa merasakan kegelisahan yang luar biasa dari tatapannya. Andra juga berdiri, menatap ke arah pintu, seolah siap berlari memberikan bantuan kapan saja. "Tetap di sini, Mas Andra," kataku, mencoba tetap tenang. "Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kita hanya bisa menunggu." Kami duduk seperti itu. Setiap menit yang berlalu terasa seperti satu abad. Di luar, fajar mulai menyingsing. Sinar mentari pagi yang remang-remang menembus jendela, tak mampu mengusir udara berat di dalam ruangan. Hampir 1 jam kemudian, radio panggil itu berbunyi lagi. Kali ini, suara Inspektur Wibowo. Terdengar lelah, tapi bercampur dengan kelegaan. Target Suryo Wijoyo dan seluruh komplotannya berhasil dilumpuhkan. Kasus ditutup. Kami semua menghela napas lega. Sebuah beban raksasa seolah terangkat dari pundak kami. Bima memelukku erat-erat. Matanya berkaca-kaca. "Aku kira aku tidak akan bisa melihatmu dan anak kita lagi," isaknya. "Maafkan aku, Dewi. Maaf sudah membuatmu menderita." Aku menepuk punggungnya pelan. Air mataku juga mengalir. "Tidak apa-apa, Mas. Asal kamu selamat, asal kita bisa bersama, itu sudah cukup." Andra menatap kami. Dia tersenyum, senyum yang tulus dan lega. Beberapa hari kemudian, Bima diizinkan pulang. Kami memutuskan untuk tidak kembali ke rumah lama yang menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Kami tinggal sementara di sebuah apartemen kecil di bawah perlindungan polisi, sampai semuanya benar-benar aman. Sidang untuk Suryo Wijoyo dan komplotannya digelar tak lama setelah itu. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan rekaman rahasia Bima, kesaksianku, Andra, dan juga Ibu Hartati, dia dijatuhi hukuman yang setimpal atas kejahatan pembunuhan berencana, penipuan, dan penggelapan. Ibu Hartati dan pamannya juga mendapat tambahan hukuman karena keterlibatan mereka. Keadilan akhirnya ditegakkan. Aku melahirkan putra kami di sebuah rumah sakit bersalin yang sederhana. Bayi kami laki-laki, sehat dan montok, sangat mirip dengan Bima. Bima menatap putranya, matanya berlinang. "Dia keajaiban kita, Dewi," katanya haru. Setelah semuanya selesai, aku dan Bima memutuskan untuk memulai hidup dari nol. Dia tidak kembali ke perusahaan lamanya. Dengan sisa uang yang ada dan bantuan dari Andra, dia membuka sebuah bengkel kayu kecil yang membuat kerajinan tangan. Katanya, dia ingin hidup sederhana, tanpa perhitungan dan konspirasi. Aku kembali bekerja sebagai guru di sebuah TK dekat rumah. Hidup kami tidak semewah dulu, tapi penuh dengan tawa dan kedamaian. Dr. Suryo yang palsu, yang ternyata adalah dalang dari semua ini, telah dihukum. Teman sejati Bima, Reza, sering berkunjung. Dia sudah mendapat pekerjaan baru dan memulai hidup baru, tidak lagi terikat bayang-bayang masa lalu. Andra dan ibunya pindah dari kota, tinggal di sebuah desa yang damai, mencari ketenangan. Tahun-tahun berlalu, putra kami tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Aku dan Bima sering menceritakan kisah kami padanya, tentang cobaan yang kami lalui, dan bagaimana kami berhasil melewatinya bersama. Kami mengajarinya tentang kebaikan, keberanian, dan bahwa keadilan, meskipun terkadang terlambat, akan selalu datang. Suatu sore, saat kami sedang bermain bersama di halaman kecil rumah baru kami, Bima tiba-tiba menggenggam tanganku. "Dewi, ingat tidak? Dulu aku pernah bilang, kalau kita sudah lelah kita sembunyi di vihara awan putih saja?" Aku tersenyum dan bersandar di bahunya. "Ingat. Tapi sekarang aku rasa kita tidak perlu bersembunyi lagi. Karena dimanapun kita berada, selama ada kamu dan anak kita, aku sudah menemukan kedamaian." Bima memelukku dan putra kami erat-erat. Kami saling memandang.
Tak ada lagi ketakutan dan penderitaan di mata kami. Yang ada hanya cinta, pengertian, dan keyakinan yang kuat akan masa depan. Para penonton yang budiman, kisah Dewi dan Bima telah berakhir, tapi pelajaran yang ditinggalkannya akan abadi. Hidup bisa saja mendorong kita ke dalam situasi sulit dan konspirasi kejam. Tapi yang terpenting adalah apakah kita berani bangkit untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Jangan pernah putus asa, karena bahkan di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, akan selalu ada secercah harapan, akan selalu ada uluran tangan yang menolong kita. Percayalah pada kebaikan, keadilan, dan kekuatan cinta, karena itulah yang akan membantu kita melewati setiap badai, dan menemukan kedamaian sejati. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe channel kami, Momen Senja, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini pada orang-orang yang Anda sayangi. Setiap subscribe dan share dari Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah kehidupan yang inspiratif, nyata, dan penuh makna. Para penonton yang budiman, demikianlah perjalanan penuh air mata namun juga sangat kuat dari Dewi dan Bima yang berakhir dengan bahagia. Kita telah bersama-sama melewati momen-momen tergelap, di mana seorang wanita didorong ke tepi keputusasaan, cinta, kepercayaan, dan bahkan nyawanya nyaris direnggut. Kita juga menahan napas di hadapan konspirasi mengerikan dan kebenaran yang terkuak, hingga akhirnya merasa lega saat keadilan ditegakkan dan cahaya kemanusiaan bersinar. Cerita ini, meskipun penuh dengan liku-liku yang dramatis, kami bagikan untuk satu tujuan, edukasi. Agar kita semua bisa memetik pelajaran berharga darinya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sendiri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Pelajaran terbesar dari cerita ini mungkin adalah nilai kepercayaan dan kewaspadaan dalam sebuah hubungan, terutama hubungan suami istri dan keluarga. Dewi memulai ceritanya dengan kepercayaan yang nyaris mutlak pada suami dan keluarga mertuanya. Dia mencintai dengan segenap hati, percaya dengan segenap jiwa, dan justru kepercayaan tulus itulah yang menjadi celah bagi orang-orang jahat untuk memanfaatkannya. Ini bukan berarti kita harus hidup dengan penuh curiga. Cinta dan pernikahan harus selalu dibangun di atas kepercayaan. Namun, kepercayaan tidak boleh buta. Kepercayaan harus diiringi dengan pemahaman, pengamatan, dan kepekaan. Cinta sejati tidak hanya ditunjukkan lewat kata-kata manis atau perlakuan mesra, tapi dibuktikan lewat tindakan melindungi, merangkul, dan menghargai di saat-saat tersulit. Ketika Bima menghadapi utang, dia memilih mengikuti rencana yang salah daripada berdiskusi dengan istrinya. Ketika Dewi dalam kesulitan, keluarga mertuanya memilih mengusirnya daripada menghiburnya. Tindakan-tindakan inilah, bukan kata-kata, yang paling jujur menunjukkan sifat seseorang. Lalu, kita melihat transformasi luar biasa dari tokoh utama kita, Dewi. Dari seorang guru TK yang lembut dan cenderung naif, dia harus berubah menjadi wanita yang kuat, tegas, dan penuh siasat. Apa yang mendorong perubahan itu? Bukan kebencian, bukan dendam, melainkan cinta seorang ibu. Saat dia tahu ada nyawa kecil di dalam rahimnya, saat anak itu disebut binatang, saat nyawa anak itu terancam, naluri keibuannya bangkit. Kelemahan berubah menjadi kekuatan, air mata berubah menjadi tekad. Ini menunjukkan pada kita bahwa di dalam diri setiap wanita, terutama seorang ibu, selalu ada kekuatan batin yang luar biasa. Mungkin sehari-hari mereka lembut, sabar, dan penuh pengorbanan, tapi jangan pernah mendorong mereka ke sudut atau mengusik anak-anak mereka. Karena saat itu, mereka akan menjadi pejuang terkuat yang siap melakukan apa saja untuk melindungi apa yang mereka cintai. Sebaliknya, cerita ini juga menjadi peringatan mendalam tentang daya rusak dari keserakahan dan kebencian. Dr. Suryo, seorang yang punya talenta dan kedudukan, membiarkan dendam 30 tahun menggerogoti jiwanya, mengubahnya menjadi iblis yang bahkan lebih kejam dari orang yang telah menyakitinya. Pada akhirnya, apa yang dia dapatkan? Hanya terali besi dan kebencian dari anaknya sendiri. Ibu mertua Dewi, karena keserakahan dan pandangan kelas yang sempit,
tega mendorong anak kandungnya ke jurang kematian dan membuang cucunya sendiri. Akhir hidupnya juga adalah hukuman dan rasa bersalah seumur hidup. Menyimpan kebencian di dalam hati ibarat meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Memaafkan mungkin tidak mudah, tapi melepaskan kebencian adalah cara kita membebaskan jiwa kita sendiri, agar bisa hidup dengan damai dan tenang. Dan pelajaran terakhir yang tak kalah penting, kita tidak pernah sendirian dalam perjuangan kita. Dewi mungkin akan hancur jika tidak ada bantuan dari orang-orang baik di sekitarnya. Reza, sahabat suaminya yang rela berkorban. Biksu kepala yang menggunakan wibawanya untuk melindunginya di saat genting. Dan terutama, Andra, sang pahlawan dalam selimut, yang dengan gagah berani melawan ayahnya sendiri yang jahat. Cerita ini menunjukkan bahwa orang baik masih ada, dan mereka siap berada di pihak yang benar. Saat kita mengalami ketidakadilan, jangan hanya diam dan menanggungnya sendirian. Carilah bantuan, bicaralah, dan percayalah pada keadilan, karena diam di hadapan kejahatan adalah bentuk persetujuan terhadap kejahatan itu sendiri. Hanya dengan bersuara, kita punya kesempatan untuk menemukan cahaya. Jujur, setiap kali membuat cerita seperti ini, saya sendiri ikut berpikir. Hal yang paling membuat saya merenung mungkin adalah garis tipis antara cinta dan pemanfaatan, antara kepercayaan dan kebutaan. Di masyarakat modern, kita seringkali mudah silau oleh penampilan luar dan kata-kata manis, lupa untuk melihat lebih dalam ke esensi seseorang. Kita terburu-buru jatuh cinta, terburu-buru percaya, dan akhirnya mungkin harus membayar harga yang mahal. Kisah Dewi ini seperti peringatan bagi kita untuk belajar mengamati dengan akal sehat sebelum menyerahkan hati. Cinta sejati harus diuji oleh waktu dan badai. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah membiarkanmu menghadapi kesulitan sendirian. Orang yang hanya berkata manis saat kamu berada di atas dan berpaling saat kamu terpuruk tidak pantas mendapatkan cintamu. Kedua, yang saya sadari adalah kekuatan dari pengampunan. Bukan mengampuni orang jahat, tapi mengampuni diri sendiri. Dewi bisa saja terjebak dalam kebencian, menghabiskan sisa hidupnya meratapi apa yang telah terjadi padanya. Tapi dia memilih untuk melangkah maju, memilih untuk mengubah penderitaannya menjadi sesuatu yang bermakna. Dia berjuang sampai akhir untuk mendapatkan keadilan. Tapi setelah itu, dia melepaskan masa lalu dan membangun masa depan baru untuk dirinya dan putranya. Itulah balas dendam yang paling manis dan bermakna. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita punya hak penuh untuk menentukan sikap kita terhadapnya. Jangan biarkan kesalahan orang lain merusak seluruh hidupmu. Dan terakhir, saya benar-benar kagum pada sosok pahlawan dalam selimut, Andra. Dia adalah bukti bahwa garis keturunan tidak menentukan karakter. Lahir sebagai anak dari seorang penjahat, dia memilih untuk hidup lurus. Dia berani melawan ayah kandungnya sendiri, bukan karena dendam pribadi, tapi demi keadilan dan kebenaran. Pilihan itu membutuhkan keberanian yang luar biasa dan karakter yang mulia. Itu memberi kita keyakinan bahwa dari manapun kita berasal, sekeras apapun lingkungan kita selalu punya pilihan untuk menjadi orang baik. Kita adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Para penonton yang budiman, perjalanan Dewi mungkin adalah perjalanan banyak wanita lain. Perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, dari kelemahan menuju kekuatan. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jika memberikan motivasi atau pelajaran yang mendalam, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan membagikan video ini pada orang-orang yang Anda sayangi. Dan yang terpenting, beritahu kami pendapat Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Setiap komentar dan share dari Anda adalah kekuatan untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan di masyarakat kita.